Ceritanya dimulai ketika Hikaru melihat cahaya super terang keluar dari sebuah gedung. Tiba-tiba alarm gedungnya bunyi kencang, dan penjaganya kaget banget karena ada sesuatu yang penting banget dicuri. Pencurinya itu namanya Aki, dia kabur lincah banget kayak ninja. Beberapa penjaga ngejar dia ke atap, tapi Aki ini semacam host Mecha Yude, dan dia keluarin senjatanya. Aki mulai ngalahin mereka, tapi para penjaga punya senjata anti Mecha Yude. Dia tertangkap, dan ada host lain yang siap ngambil balik kubus yang dicurinya. Mecha Yude-nya Aki ngomong dan marah karena merasa dilecehkan. Pria berambut biru nggak peduli, dia mikir kalau Mecha Yude cuma alat buat manusia. Pria itu ngambil kembali kubusnya dan mengejek Aki, tapi Aki punya trik rahasia. Dia berhasil bebas, dan terjadilah pertarungan epik. Pria itu minta supaya Aki ditangkap, tapi dia gesit banget. Akhirnya Aki berhasil menjatuhkan kubus, tapi wadahnya rusak, dan kekuatan besar keluar dari situ. Ini nih, cahaya yang Hikaru lihat, dan dia merasa ada yang aneh pas dia dengar suara yang minta tolong. Besoknya, Hikaru ke sekolah, dan masih kepikiran sama apa yang dia lihat. Di kereta, tiba-tiba dia kena semacam panik dan mau pulang, tapi teman-temannya muncul buat nyapa. Di dekat situ, Aki lagi dimarahin karena bikin keributan semalam. Orang-orang bilang kalau kubus itu pasti masih ada di sekitar situ, dan Aki janji gak akan bikin kacau lagi. Hikaru cerita ke temannya soal suara yang dia dengar dan cahaya terang yang dia lihat semalam. Setelah dia lihat lebih dekat, gedung itu meledak. Hikaru sempat videoin semuanya, tapi entah kenapa pas dilihat lagi, rekamannya nggak ada apa-apa. Hikaru juga lihat ada barang terang jatuh di dekat sana, tapi itu juga nggak ada di video. Teman-temannya nggak percaya pas dia bilang suaranya minta tolong, mereka malah kira Hikaru cuma mimpi. Mereka ngejek Hikaru karena percaya sama hal-hal kayak hantu, tapi Hikaru kaget banget pas denger lagi suara itu. Hikaru lari ke arah suara itu, tapi dikasih tahu dia udah terlalu deket ke area terlarang. Ada polisi keren yang nyuruh Hikaru buat pulang, tapi habis itu malah ninggalin dia di situ. Hikaru dengar lagi suara minta tolong, dan tiba-tiba dia semacam kesurupan dan lari masuk ke area terlarang itu, sibuk nyari dari mana asal suara itu. Akhirnya dia nemuin kubus yang bercahaya, dan suara minta tolong itu ternyata dari situ. Hikaru kaget banget, tapi dia tetap nekat nyentuh kubusnya. Entah kenapa, kubus itu langsung terbang ke langit. Bikin Hikaru kaget setengah mati ketika kubus itu jatuh lagi. Hampir aja kena dia tuh, tapi malah ngeluarin kekuatan yang luar biasa gede. Cahayanya terang banget, dan Aki jadi kaget pas lihat itu. Sekarang Hikaru punya lengan raksasa yang nongol dari punggungnya, dan lengannya itu seneng banget, karena udah diselamatin. Hikaru tuh kayak gak ngerasa sama lengannya yang gede itu, dia masih sibuk nyari dari mana asal suara. Dan tiba-tiba lengannya itu muncul. Lengannya santai banget, ngucapin terima kasih ke Hikaru karena udah nyelamatin dia, sambil nanyain nama Hikaru. Hikaru mulai bingung setengah mati, karena dia nggak ngerti apa yang lagi kejadian. Tapi tetap aja kaget. Tapi si lengan ingat buat sopan santun dulu, dan mutusin buat kenalan. Sayangnya, lengan itu lupa namanya sendiri, dan Hikaru malah berusaha kabur dari situ. Hikaru nyoba ngelepasin lengannya, tapi ternyata lengannya nempel di hoodie-nya. Belum sempat dapet jawaban, ada drone yang nemuin dia, dan bilang kalau targetnya udah ditemukan. Hikaru kira itu drone pengiriman paket, jadi dia cuek aja sambil terus nyoba ngelepasin si lengan. Sayangnya, drone ini ternyata senjata super berbahaya, jadi Hikaru harus lari demi keselamatannya. Hikaru bilang ke lengannya buat pergi aja sama teman drone-nya. Tapi si lengan jelasin kalau Hikaru sekarang adalah satu-satunya temannya. Hikaru jatuh waktu si lengan narik celananya. Tapi dia berhasil pakai lengannya buat ngelindungi diri biar nggak kepotong sama drone itu. Lengan itu bilang kalau mereka nggak punya waktu buat ketawa. Dan ternyata ada banyak drone Terminator lain yang muncul. Si lengan bilang mereka nggak usah takut, yang penting kerjasama buat kabur. Di tempat lain, ada grup yang dikasih tahu kalau lengan pemicu udah ketemu. Satu orang ditinggal sendirian. Hikaru senang lihat hal ini balik lagi, tapi semuanya marah besar pas tahu kalau lengan itu malah berhubungan sama manusia yang tidak dikenal. Mereka nggak yakin, tapi mereka kira anak ini cuma warga biasa aja. Si presiden dari grup ini ninggalin tugas ke Kolonel Sanders buat ngatasin masalah ini. Jadi dia langsung perintahkan buat bikin batas di sekitar area itu. Dia pengen banget nangkep si lengan pemicu, dan nggak peduli sama apa yang bakal terjadi sama si anak. Hikaru berhasil sembunyi sebentar, dan lengannya muji dia karena larinya cepat. Hikaru nuntut jawaban soal apa sebenarnya si lengan ini,
Tapi si lengan sendiri nggak inget namanya. Yang dia tahu cuma kalau Hikaru orang yang benar-benar baik hati. Si lengan jelasin kalau tanpa sesuatu yang disebut arbitrium, dia nggak bisa gerak sesuka hati. Hikaru penasaran apa tuh arbitrium, tapi si lengan malah labil dan cuma nanya nama si anak. Hikaru nggak ngenalin diri dan cuma pergi. Sambil bilang kalau si lengan kelihatan cukup bisa kerja sendiri buat kabur. Si lengan bilang, mereka mungkin masih dalam bahaya, dan dia khawatir soal keselamatan Hikaru juga. Hikaru malah nyalahin si lengan atas semua kekacauan ini, dan bilang kalau dia bakal lebih aman kalau jauh-jauh dari si lengan. Semakin jauh Hikaru pergi, si lengan tampak makin kesakitan. Jadi si lengan minta-minta supaya Hikaru jangan ninggalin dia sendirian. Hikaru buru-buru nolongin si lengan, tapi lengannya cepat pulih, jadi Hikaru pergi lagi. Mereka bolak-balik kayak gini beberapa kali. Jadi akhirnya Hikaru sadar kalau dia harus dekat-dekat, atau si lengan bakal kehabisan energi. Hikaru nggak punya pilihan lain, jadi dia dengan berat hati pakai hoodie-nya yang ada lengannya lagi. Pas banget, mereka ketemu lagi sama drone-drone-nya. Tapi kali ini Hikaru nuntut si lengan supaya bisa bantuin. Si lengan langsung narik Hikaru kabur. Di atas, cowok berambut biru nentuin kalau drone-nya cukup buat ngatasin si anak, karena dia harus fokus ke Aki yang ada di dekat situ. Aki lagi ada di bawah, tapi dia bener-bener nggak jago soal arah, dan orang di telinganya bilang supaya dia jalan ke arah yang lain. Aki malas banget kalau harus muter jauh-jauh, jadi lengannya nyangkut di tengah gedung. Hikaru coba bantu beresin supaya lengannya nggak ngalangin, bahkan menawarkan buat nembus gedungnya. Tapi akhirnya Aki mutusin buat nyelip lewat celah yang ada aja. Hikaru terus lari demi nyelamatin diri. Tapi akhirnya Aki nemuin dia. Aki langsung keluarin lengannya, dan dengan cepat ngalahin drone-drone itu. Aki manggil lengan Hikaru dengan nama Alma, dan ngancam bakal melenyapkan Alma kalau dia bedak. Lengan-lengan Aki ngingetin dia buat baca skrip dulu, biar targetnya tenang. Tapi tiba-tiba mereka diganggu sama si Bluey. Dia mau balas dendam atas kejadian malam sebelumnya, dan malah jadi ribut sama lengan-lengannya Aki. Alma ngasih tahu Hikaru jalan keluar, tapi Aki nggak bisa ngejar karena lengannya lagi keluar. Drone-drone itu ngejar Hikaru, tapi Aki jadi marah banget. Hikaru nyesel udah masuk ke area terlarang, dan dia jelas-jelas ketakutan. Jadi Alma bilang supaya dia ninggalin aja si lengan. Semua orang ngejar mereka, dan Alma nggak mau ngebebanin Hikaru lebih jauh lagi. Hikaru ragu buat ninggalin Alma, karena si lengan bakal kehilangan semua kekuatannya. Dan Alma senang ngeliat kalau Hikaru emang orang baik. Ini bikin tekad Alma makin kuat karena dia ingat soal kejadian malam itu. Hikaru juga ingat kalau dia nggak mau ngeliat orang baik terluka lagi. Alma ngasih tahu Hikaru buat lupakan semua yang dia lihat dan kabur secepat mungkin. Pas banget, Aki baru aja ngalahin si cowok biru, dan dia udah muak banget sama Alma yang terus kabur. Alma nyarah dan setuju buat ikutin kata-kata Aki asal Hikaru dilepasin. Tapi Hikaru berubah pikiran sepenuhnya. Dia mutusin buat nggak jadi pengecut karena kalau kabur, dia bakal merasa nggak enak banget. Aki mutusin buat ngelawan mereka, tapi Alma malah nyuruh Hikaru buat maju ke depan. Hikaru ragu-ragu, tapi Alma menjelaskan kalau ini satu-satunya cara buat keluar dari situasi ini. Akhirnya, Hikaru memilih buat percaya sama si lengan yang baru aja dia temuin, dan dia maju ke depan. Alma melakukan semacam transformasi yang bikin Hikaru bisa mukul Aki, dan Aki cuma bisa ngeraih mereka saat mereka kabur. Mereka keluar dari Asura nggak lama setelah itu, dan Hikaru akhirnya ngenalin dirinya dengan resmi. Sementara di gedung yang tadi, ada anak yang ambruk dan marah-marah sambil nanya siapa yang nyuri mecha udenya. Dia benar-benar ngamuk dan bilang kalau lengan pemicu itu miliknya. Atasan Aki kecewa tahu kalau Aki ngelepas lengannya, tapi dia ngerti karena nggak ada yang nyangka seorang warga sipil bisa ngendaliin Alma. Mereka nggak bisa buang waktu, karena musuh pasti ngejar si lengan. Jadi dia ngirim Aki lagi buat ambil lengannya. Kemudian, Hikaru bawa Alma ke sekolah, tapi dia pastiin buat ngumpetin lengan raksasa yang bisa ngomong itu. Tapi, pas Hikaru masuk kelas, dia kaget banget pas tahu Aki jadi murid baru di sekolahnya. Aki nggak peduli sama siapapun, langsung dudukin bangkunya pas di sebelah Hikaru, dan ngenalin diri. Sambil Hikaru berusaha cuekin tatapan maut Aki, ada orang lain yang memperhatiin dia banget. Ada dua agen yang intai dia dari gedung sebelah. Tus dan Wanner kerja buat grup Kagami, dan dikasih tugas buat balikin lengan pemicu. Dengan cara apapun, termasuk bunuh-membunuh, meskipun Tus nggak suka ide ngebunuh anak kecil.
Setelah kelas selesai, Hikaru ngendap-ngendap masuk ke kamar mandi buat ngindarin Aki. Dia nggak nyangka banget Aki bakal ngejar dia sampai ke sekolah. Walau kelihatannya Aki nggak pengen berantem kali ini. Hikaru kira Aki cuma nggak mau bikin ribut di sekolah. Tapi gimana pun juga, kalau Aki nggak mau berantem di sekolah, Alma mikir mereka harus coba ngobrol sama dia. Kemarin situasinya super ribet sampai mereka nggak punya pilihan selain lawan Aki. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, awalnya Aki kayak berusaha ramah dikit. Meskipun Hikaru nggak ngerasa begitu. Tetap aja, nggak banyak orang yang bisa diajak ngomong soal Alma. Jadi pilihan Hikaru cuma ikut Aki atau lapor polisi. Dia nanya ke Alma sebaiknya gimana. Tapi Alma kayak nggak terlalu merhatiin, karena dia lagi seru mainan sama tisu toilet. Ternyata, Aki dengerin dari bilik sebelah, dan dia bilang kalau pergi ke polisi adalah ide buruk, karena mereka bakal langsung serahin Hikaru ke Kagami. Aki manjat ke biliknya Hikaru, dan bilang kalau dia di sini buat jadi bodyguard-nya Hikaru. Tapi, Hikaru jadi super panik, karena Aki deket banget di kamar mandi cowok. Jadi dia langsung kabur keluar, dan Aki ngejar dia. Nggak lama setelahnya, Hikaru berhasil ngilangin Aki, dan lagi makan siang sama temen-temennya. Tapi gara-gara Aki belakangan suka ngejar-ngejar dia, mereka mulai mikir kalau mungkin Hikaru pacaran sama Aki, atau semacamnya. Hikaru menyangkal, tapi susah buat dia terdengar meyakinkan, apalagi karena Aki datang ke atap nyari dia beberapa detik kemudian. Teman-teman Hikaru manggil Aki dan bilang kalau Hikaru ada di situ, tapi tiba-tiba aja, Hikaru bener-bener udah nggak ada lagi di sana. Dia entah gimana bisa ngilang naik ke atas dan ngumpet dalam sekejap. Tapi Alma nggak ngerti kenapa Hikaru langsung ngindar padahal mereka udah mutusin mau coba ngobrol sama Aki. Pas banget, salah satu teman sekelas lain, Hikaru juga tiba di atap. Dan dia udah cari-cari Aki kemana-mana. Dia ngenalin diri sebagai Meru. Hikaru bilang ke Aki kalau senang akhirnya bisa ketemu dia. Tapi Aki kelihatan nggak senang ketemu Meru. Meru ngira tatapan dingin, Aki itu karena dia gugup, jadi murid baru di sini. Jadi dia kasih hadiah sambutan berupa nampan berisi kue. Hikaru pikir Aki bakal ngamuk. Tapi ternyata Aki malah terpikat sama semua kuenya, dan langsung ambil segenggam, terus masukin ke mulutnya. Meru agak kaget, lihat betapa cepatnya Aki makan kue itu. Tapi dia senang hadiahnya diterima dengan baik. Dia tanya ke Aki, apakah mereka bisa jadi teman, dan Aki bilang, dia nggak keberatan. Aki kelihatan lebih normal dari yang Hikaru kira pada awalnya, tapi itu masih belum bikin Hikaru pengen ngobrol sama dia. Jadi dia putusin buat pakai headphone peredam suara, dan tidur biar nggak harus urusin Aki sampai akhir hari. Sementara Aki masih asik makan kue, Meru nanya tentang hubungannya dengan Hikaru, tapi Aki udah lupa banget kalau seharusnya lagi nyariin Hikaru. Pengen bantu, Meru bilang dia punya ide buat bikin Aki bisa ketemu Hikaru sendirian. Jadi, nanti pas Hikaru mau keluar sekolah tanpa ketahuan, Meru datengin dia dan kasih surat tulisan tangan dari Aki. Hikaru udah bisa nebak surat itu bakal ngebahas apa. Dan bener aja, ternyata Aki ngajak ketemuan Hikaru. Meru jadi ngegiring Hikaru ke bagian sekolah yang udah nggak dipakai. Dan dia nggak mau biarin Hikaru pergi karena dia yakin Aki mau nyatain cinta ke Hikaru. Hikaru nggak ada pilihan lain, jadi dia masuk ke kelas tempat Aki nungguin dia, dan langsung marah-marah karena bawa-bawa Meru ke dalam ini semua. Aki bilang, dia nggak ngajak Meru ikutan. Soalnya seluruh ide ini datang dari Meru. Tapi meskipun begitu, Aki udah ngikutin Hikaru seharian, jadi dia pengen tahu apa urusannya sama dia. Aki jelasin, kalau dia anggota organisasi namanya AMS, dan tugasnya adalah mengawasi Alma, dan jadi bodyguard-nya. Alma pikir ini kabar bagus, karena artinya Aki bakal ngelindungi mereka. Tapi Aki klarifikasi kalau tugasnya cuma ngelindungi Alma, jadi dia nggak begitu peduli dengan apa yang terjadi sama Hikaru. Walaupun begitu, karena Alma udah terhubung sama Hikaru, nggak banyak yang bisa dia lakukan buat misahin mereka. Sebagai bagian dari misinya, dia perlu bawa mereka berdua balik ke markas. Tentu aja, nggak bakal ada yang nyakitin Hikaru kalau dia kerjasama. Dan Alma ngerasa ini kabar hebat. Tapi Hikaru masih ragu buat pergi sama Aki, karena dia masih belum yakin bisa percaya sama Aki. Alma ngerti kekhawatirannya Hikaru, tapi Aki kayak tahu sesuatu tentang dia. Dan Alma masih penasaran siapa dan apa sebenarnya dia. Hikaru kasihan sama Alma, jadi dia mutusin buat ikut sama Aki, meski dia nggak terlalu percaya. Tapi sebelum itu, dia pengen tahu kenapa kekuatan Alma menghilang tiap kali dia pergi dari sisinya. Setelah apa yang baru dia lihat, otak Aki jadi ngehang. Karena nggak mungkin Mecha Yuda bisa menyatu sama jaket
dan nggak ada info soal yang kayak gitu. Akhirnya, Aki mendekat dan bilang ke Hikaru kalau dia perlu bawa Hikaru untuk beberapa tes. Tapi dia jadi ketakutan, karena Aki terlihat agresif banget. Dia nanya ke Alma, ada nggak sih yang bisa dilakukan biar mereka kabur dari situ? Alma coba menggunakan kekuatan yang dipakai buat melawan Aki kemarin, tapi meski ada kilatan cahaya gede, ternyata nggak terjadi apa-apa karena Alma nggak cukup kuat. Jadi tinggal satu opsi lain, Hikaru langsung bawa Alma dan lari. Tapi pas mau keluar lewat pintu depan, Meru malah menghadangnya, dan bilang dia harus ngobrol sama Aki dulu sebelum boleh keluar. Sementara itu, di luar gedung, Tus dan Warner terus ngawasin pintu masuk. Tapi gara-gara ada cewek sekolah berdiri di luar, mereka nggak bisa ngapa-ngapain tanpa ketahuan. Di dalam, Hikaru lagi sibuk nyari jalan keluar dari gedung, tapi semua pintu keluar lainnya udah dipalang. Jadi kayaknya dia harus naik ke atas. Sementara itu, Aki masih nyoba buat nemuin dia. Jadi Dex ngasih saran buat dia ke lorong kanan, dan Sinus nyaranin buat ke lorong kiri. Tapi Aki nggak dengerin, dan malah memutuskan buat turun. Dia nembus lantai, dan langsung mendarat di atas Hikaru. Sekarang Hikaru nggak punya tempat buat lari lagi. Aki nggak ngerti kenapa Hikaru kabur, padahal kemarin dia milih untuk nggak nyakitin dia. Hikaru bilang, nggak mungkin dia bakal ngehancurin orang. Tapi Aki nggak dengerin lagi, dan ngira Hikaru pasti merencanakan sesuatu dengan memanfaatkan Alma. Alma coba belain Hikaru, dan bilang kalau Hikaru itu orang baik, tapi Aki masih nggak percaya. Jadi Alma coba pakai kekuatannya buat melindungi Hikaru. Tapi sekali lagi, nggak ada yang terjadi. Aki anggap ini akhir dari segalanya. Hikaru nggak mau merusak hubungan dengan Alma. Jadi dia memutuskan untuk tetap berusaha mencari jalan keluar. Jadi Aki berniat buat menghabisi Hikaru demi keamanan Alma. Tapi pas banget Meru datang karena dia dengar suara berisik. Dan kaget lihat posisi mereka yang bikin salah paham. Jadi dia langsung berbalik dan pergi biar ngasih privasi ke mereka. Begitu Meru pergi, Aki siap buat lanjut ngejar dan melawan Hikaru. Tapi ternyata Hikaru udah ngilang dan sembunyi, jadi Aki harus cari-cari lagi kemana-mana. Setelah Aki pergi, Hikaru bangkit dan coba keluar lewat pintu depan. Tapi kali ini Warner nahan dia, dan dia pakai seragam grup Kagami, jadi Hikaru langsung waspada. Warner bilang dia butuh bantuan dari Hikaru, tapi Hikaru nggak minat buat bantuin, apalagi setelah grup Kagami hampir bunuh dia pakai Juan-Juan itu. Warner minta maaf dan bilang kalau mereka salah langkah dengan Juan-Juan itu, tapi dia cuma menyesal mereka nggak bisa beresin Hikaru lebih cepat. Dia nembak Hikaru pakai meriam Sonic, dan meskipun nggak luka fisik, Hikaru jadi pusing berat dan jatuh. Dengan Hikaru yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, Warner tendang pintu biar Tos bisa nembak dengan jelas. Namun nyatanya, dia malah berdiri di jalur tembakannya, jadi Tos nggak bisa nembak. Saat Warner akhirnya minggir, Alma buru-buru menarik tubuh Hikaru untuk menghindari tembakan, tapi mereka masih dalam bahaya besar. Jadi Hikaru bangkit dan lari kembali ke dalam gedung. Tus marah-marah ke Warner karena dia mengacaukan tembakannya. Tapi dia harus menyelesaikan ini. Jadi dia mulai menembak menembus dinding-dinding dengan harapan mengenai Hikaru. Dan Hikaru serius khawatir bakal kena tembak. Tapi Alma punya kekhawatiran lain. Walaupun Warner pakai mecha Yuta, Alma nggak merasakan kesadaran apapun dari benda itu. Dan tiba-tiba saja Warner menyerang Hikaru dengan gelombang Sonic lagi. Hikaru jatuh di ujung lorong, dan Tos langsung menembak detik terakhir. Hikaru diselamatkan oleh Aki. Warner menembakkan gelombang Sonic lain, dan Aki mencoba menahannya. Tapi sama seperti yang terjadi pada Hikaru, dia tiba-tiba merasa pusing dan jatuh ke tanah. Warner lagi senang-senangnya sekarang, karena dia suka lihat orang menderita. Tapi Aki nggak mau tumbang karena dia masih harus melindungi Alma. Jadi dia bangkit lagi dan minta Hikaru buat kabur selama dia punya kesempatan. Hikaru merasa nggak enak ninggalin Aki sendirian buat bertarung. Tapi Aki maksa Hikaru buat lari aja karena mereka nggak boleh biarin grup Kagami dapetin Alma. Hikaru nurut sama dia dan kabur, sementara Aki sibuk jagain Warner. Tapi tiba-tiba Warner ngeluarin senjata yang Aki nggak siap buat hadapi. Hikaru mulai naik ke tangga, dan dia benar-benar frustrasi karena terus-terusan dikejar orang-orang. Tapi Alma menghentikannya, dan bilang kalau mereka nggak seharusnya ninggalin Aki sendirian. Hikaru ingetin Alma kalau Aki bilang mereka harus lari buat jaga keamanan Alma. Tapi meskipun itu benar, Alma nggak suka ide ninggalin Aki. Jadi dia lompat dari punggung Hikaru dan ngebuat lubang di dinding agar Hikaru bisa kabur. Tapi buat Alma, dia mau bantu Aki.
Setidaknya itu yang dia mau lakukan, tapi dia kehabisan tenaga begitu jauh dari Hikaru. Akhirnya, Hikaru setuju buat ikut sama Alma, karena Alma nggak bisa bergerak sendiri. Tapi mereka masih perlu rencana sebelum hadapi Wanner dan meriam Sonicnya. Ternyata, Wanner berhasil ngalahin Aki dengan pakai borgol yang ngilangin kesadaran Mecha Uda, dan dia lagi bawa Aki ke atap untuk menghabisinya. Tapi nggak disangka, Bruce ternyata muncul langsung ke bawah, karena dia merasa Wanner terlalu lama menyelesaikan tugasnya. Dia lihat Aki dan mengejek betapa menyedihkannya dia, tapi meskipun Bruce ingin banget membunuhnya, dia punya perintah buat bawa Aki kembali hidup-hidup. Dia nyuruh Wanner buat masuk lagi ke gedung dan cari Hikaru. Tapi Wanner nggak perlu lama-lama nyari, karena Hikaru udah muncul di tangga. Begitu Hikaru lihat Wanner, dia coba buat mukul dia, tapi karena dia bukan petinju, Wanner berhasil menghindar. Mungkin Hikaru bukan petarung terbaik, tapi setidaknya dia yakin banget serangan Wanner nggak bakal mempan. Wanner tetap mencoba menembak dia dengan gelombang Sonic, tapi Hikaru nggak menggertak ketika dia bilang dia kebal terhadap gelombang itu, karena dia memakai earphone peredam suara. Dia memang cuma mau nahan Wanner cukup lama, biar Aki bisa bangkit lagi. Tapi pas dia lihat ke arah Aki, dia baru sadar kalau Aki udah ketangkap. Itu bikin rencananya berantakan. Tapi dia kepikiran rencana yang lebih bagus dan lemparin Alma ke arah Aki buat lepasin borgol dari Mecha Ude-nya. Sayangnya, Alma mulai kehilangan tenaga begitu jauh dari Hikaru. Jadi Hikaru harus lari lebih dekat. Dan entah gimana, Tus yang seharusnya jago nembak malah meleset dari target yang gampang ini. Alma dan Hikaru berhasil ngebebasin Aki, dan begitu dia bisa bergerak lagi, dia langsung nangkep Tus dan pakai dia sebagai tameng buat nyerang Wanner. Wanner nggak mau nembak kalau ada Tus, tapi Tus malah nyuruh dia buat menembak demi misi, dan Wanner ngikutin perintahnya. Tapi yang terjadi cuma Tus jadi pingsan. Dan abis itu, Aki langsung ngehajar Wanner habis-habisan. Karena semua kerusakan yang terjadi pada gedung selama pertempuran mereka, gedung itu hampir ambruk. Tepat sebelum itu terjadi, Tus sadar kembali dan terbang pergi, ninggalin Wanner buat terkubur sendirian bersama yang lainnya. Aki dan Hikaru ternyata baik-baik aja, tapi atasan Aki dari ARMS segera muncul, dan dia nggak senang dengan kerusakan yang diakibatkan Aki buat nyelesain misinya. Mereka bawa dia balik ke markas, dan begitu Hikaru akhirnya bangun, dia dikenalin ke pemimpin grup ARMS, namanya Aegis, dan Mecha Ude-nya, bernama Fist. Aegis jelasin kalau mereka berjuang melawan grup Kagami, yang tujuannya adalah mengklaim semua Mecha Ude sebagai milik mereka, dan mengendalikannya kayak budak. Alma nggak ingat apapun soal mereka, tapi ternyata Fist adalah saudaranya, dan mereka butuh bantuan Alma buat menangin perang ini. Alma langsung setuju buat bantu tanpa mikir dua kali, dan dia ngerayu Hikaru buat lakuin hal yang sama. Tapi Aki dan Aegis bilang kalau yang sebenarnya mereka butuhin cuma Alma, jadi Hikaru sebenarnya nggak harus ada di sini. Selama Hikaru tidur, mereka melakukan beberapa tes untuk mengukur tingkat arbitrium dalam tubuhnya. Arbitrium itu semacam energi yang dihasilkan oleh pikiran manusia, dan semua Mecha Ude butuh ini sebagai bahan bakar. Tapi pas tingkat arbitrium Hikaru dilihat di grafik, hasilnya begini, dan ini perbandingannya dengan pengguna Mecha Ude rata-rata. Kalau belum jelas, Hikaru ini bisa dibilang gagal banget dalam ngendaliin Mecha Ude, dan gak ada cara halus untuk bilangnya. Aegis setuju bahwa memang Hikaru yang bikin Alma bangkit, tapi dia juga alasan kenapa Alma malah nyatu sama jaket. Dan dia bahkan nggak bisa pakai kekuatannya Alma. Mereka nggak punya pilihan lain selain biarin Alma tetap sama Hikaru untuk sementara. Tapi Aegis mau pastiin kalau Hikaru nggak boleh bertindak sendiri dalam kondisi apapun, karena dia nggak mampu ngurus dirinya sendiri. Alma coba belain Hikaru, dan ngingetin kalau cuma berkat Hikaru, dia nggak ketangkep sama Kagami. Tapi, meskipun begitu, Quentin bilang fakta tetaplah fakta, bahwa Hikaru alasan satu-satunya kenapa Alma nggak ketangkep. Hikaru nggak punya kekuatan buat pakai Alma, jadi dia malah jadi beban. Tiba-tiba, Aki nyala dan bilang kalau dia percaya Hikaru bisa aja mengeluarkan potensi Alma. Lagian dia berhasil pakai kekuatannya Alma pas pertama kali mereka ketemu. Jadi dia yakin Hikaru bisa jadi lebih kuat dengan sedikit latihan. Sampai sekarang, latihannya itu termasuk Alma yang lagi push up di atap sekolah. Dan meskipun Hikaru senang Aki nawarin buat ngelatih dia nggak yakin seberapa efektif ini, karena yang bergerak cuma Alma, sementara Hikaru cuma duduk aja. Aki bilang kalau latihan arbitrium itu soal semangat. Jadi dia cuma perlu memotivasi diri sekuat mungkin,
biar jadi lebih kuat. Dan itu bagus. Tapi tetap aja nggak jelas gimana olahraga bisa ningkatin arbitriumnya. Tapi dia mutusin buat ikuti aja dulu untuk sementara. Beberapa saat kemudian, Aki dapat telepon dari Arms yang bilang dia harus balik ke markas. Jadi dia potong latihan Hikaru dan Alma dan bawa mereka kembali. Belakangan ada banyak insiden di mana Mecha Yud direbut dari penggunanya dan orang ini adalah generasi ketiga. Dia korban ketiga minggu ini. Aljis percaya ini mungkin ulah agen Kagami yang baru. Jadi prioritas utamanya adalah mengambil kembali Mecha Yudid yang dicuri secepat mungkin sebelum terlambat. Alma bingung apa maksudnya dengan terlambat. Jadi Dex menjelaskan bahwa kalau Mecha Yudid seseorang dicabut paksa dari tubuhnya, orang itu bakal meninggal dalam beberapa hari. Alasannya nggak sepenuhnya diketahui, tapi mereka percaya mungkin karena arbitrium mulai bocor dari titik fusi, bikin orang itu makin lemah sampai akhirnya meninggal. Ada banyak hal tentang arbitrium yang masih misteri, tapi yang mereka tahu adalah efeknya sangat besar pada sistem biologis manusia. Contohnya, siapapun yang menyatu dengan Mecha Yudi memperoleh kemampuan fisik yang luar biasa. Meskipun dalam kasus Hikaru, karena Alma nggak menyatu dengan tubuhnya, dia masih manusia biasa. Aki memperhatikan ada beberapa tanda di lengan korban, dan dia bisa langsung ngeh kalau siapapun yang melakukan ini pasti menggunakan mecha tipe hangat. Dan Aljis sudah tahu kemana arah pembicaraan ini, jadi dia mengingatkan Aki bahwa tugasnya sekarang adalah melindungi Alma sekuat tenaga. Jadi dia nggak mau Aki terlibat dalam kasus ini, meskipun ada alasan pribadi. Setelah Aljis pergi, Aki mengabaikan semua yang dia bilang dan mengatakan ada sesuatu yang ingin dia selidiki buat alasan pribadi. Tapi karena dia harus menjaga Hikaru, dia bakal bawa Hikaru ikut dengannya. Sementara itu di grup Kagami, mereka lagi panik nyari keberadaan Jun, adik laki-laki Kagami. Katanya, dia nyolong Mecha Yudi buatan eksperimental dan menghilang, tapi nggak ada yang tahu apa yang dia mau lakukan dengan itu. Pemimpin divisi ketiga menawarkan buat selesaikan masalah ini, tapi divisi ketiga ini kan yang ngebuat Alma kabur waktu itu. Jadi kali ini tugasnya diserahkan ke White Ravens. Di tempat lain, Hikaru lagi sama Aki hingga larut malam, dan sekarang dia udah tahu kalau Aki nyelidikin kasus itu, meskipun Aljis udah nyuruh dia nggak usah ikut campur. Hikaru penasaran apakah benar-benar baik-baik aja kalau mereka di sini berdua aja. Aki nggak mau jawab pertanyaannya, tapi beberapa saat kemudian mereka dengar suara klakson di dekat situ. Dan di sisi lain kontainer, kelihatan White Ravens lagi sibuk nyari adik Kagami. Pemimpin grup itu, Amada, nyuruh semua orangnya buat terus cari di area itu, tapi pas Aki dan Hikaru mendekati mereka. Hikaru ngerasa ini bukan ide bagus buat berinteraksi sama orang-orang dari grup Kagami, tapi Aki bilang semuanya bakal baik-baik aja selama dia tetap di dekat dia. Dia nanya ke Amada, apakah dia tahu sesuatu tentang pengguna Mecha Yudi tipe cacing, dan awalnya mereka pikir Aki cuma cewek biasa. Begitu Aki nyebut Mecha Uda, Amada dan kelompoknya langsung jadi bermusuhan, karena mereka nggak bisa biarin orang-orang umum tahu soal mecha-mecha. Mereka buru-buru mau nangkap Aki, dan Aki nggak punya pilihan selain ngelawan mereka, jadi dia manggil Sinis dan Dex buat bantu. Amada kaget pas nyadar kalau Aki itu pengguna mecha, tapi mereka tetap harus jatuhin Aki, jadi dia nyuruh White Ravens buat kumpul lagi dan serang lagi. Sementara itu, Hikaru kebuang jauh karena keributan itu, dan pas dia coba bangun lagi, dia lihat ada anak kecil dengan inhaler sembunyi di pojokan. Hikaru bilang ke anak itu kalau di sini bahaya, dan nanya apakah dia baik-baik aja, tapi si anak nggak jawab dan malah mulai lari. Hikaru nggak tahu banyak soal anak itu, tapi dia khawatir, jadi dia mutusin buat ngikutin anak itu, ninggalin Aki sendirian buat ngadepin White Ravens. Amada ngelihat kejadian itu, jadi mekanya jauh, berubah jadi motor, dan dia langsung kejar si anak. Sambil itu, beberapa anggota White Raven udah sampai di tempat si anak dan Hikaru. Jadi Hikaru berdiri di depan si anak buat melindungi dia. Para anggota White Raven udah siap buat mukulin Hikaru demi bisa dapatin si anak. Tapi sebelum Hikaru kena pukul, Alma muncul dan nahan serangan itu. Pas itu juga, mereka lihat Amada dan motor Mecha Udanya menuju ke arah mereka. Tapi ketika Hiko balik badan buat nyuruh si anak lari, dia baru sadar kalau si anak udah kabur. Target awal Amada memang berhasil lolos, tapi sekarang setelah dia lihat Alma, dia ganti rencana dan menjadikan Alma targetnya. Alma sadar kalau dia dan Hikaru jadi target, jadi dia langsung muterin Hikaru dan coba narik dia ke tempat aman. Namun, soal kecepatan, nggak mungkin Alma bisa ngalahin motor,
Jadi Amada bisa nyusul dan nangkep Alma. Dia bangga banget karena bisa nangkep lengan pemicu. Tapi tiba-tiba Aki muncul dari entah mana dan ngejatuhin Amada dari motornya. Dia mulai nanya-nanya ke Amada dan Joe soal pengguna mecha Yudi tipe charging. Dan karena mereka nggak mau kejatuhan kontainer, mereka kabur. Mereka mau kerja sama, tapi mereka benar-benar nggak tahu apa-apa soal pengguna tipe charging. Jadi Aki turunin kontainernya dan biarin mereka pergi. Aki kecewa banget karena nggak nemu petunjuk apapun. Tapi di sisi lain, dia juga marah sama Hikaru karena kabur sendiri. Hikaru coba jelasin kalau dia lihat ada anak yang dikejar-kejar. Jadi dia mau bantu, tapi Aki nggak mau dengerin alasannya. Hikaru hampir aja bikin Alma ketangkap gara-gara tindakannya yang sembrono. Dan walaupun dia pengen percaya sama Hikaru, kenyataannya Hikaru masih nggak punya kekuatan. Jadi Aki bilang, dia nggak bisa ngapa-ngapain sendirian. Sementara ini terjadi, si anak yang tadi nonton dari atas gedung, dan kayaknya dia juga tertarik sama Alma. Jadi dia bakal nunggu momen yang pas buat nyerang. Di bawah, Hikaru juga nggak kalah kesalnya sama Aki, karena dia yang bawa Hikaru ke sini, padahal Hikaru nggak mau. Jadi kalau ada yang salah, itu salahnya Aki. Dia bahkan nggak repot-repot kasih tahu Hikaru apa yang dia lakukan di sini. Jadi kenapa Hikaru harus percaya dan ngikutin perintahnya begitu aja? Malah, sekarang dia merasa nggak ada alasan lagi buat dengerin Aki. Jadi dia bilang kalau dia mau pulang aja. Sinis dan Dex nanya ke Aki apakah beneran nggak apa-apa biarin Hikaru pergi sendirian. Tapi Aki masih kesal sama dia. Jadi dia bilang dia nggak peduli apa yang terjadi sama Hikaru. Saat Hikaru pergi, Alma coba bujuk dia buat minta maaf ke Aki atas apa yang dia bilang. Karena Aki yang udah ngelindungin mereka. Tapi Hikaru tetap nggak mau ngelakuinnya. Jun mikir ini kesempatan bagus. Karena kalau Hikaru ribut sama bodyguardnya, bakal lebih gampang buat nyuri Alma dari dia. Tapi sebelum dia bisa ngejar Alma, Aki muncul lagi karena dia merasa punya kewajiban buat jaga mereka tetap aman. Apapun yang terjadi. Jun tadinya berharap nggak harus hadapi Aki. Tapi karena sekarang nggak ada pilihan, dia keluarin mechanya, dan Aki marah karena itu tipe cacing. Aki ngerasa Jun mungkin orang yang selama ini dia cari. Tapi setelah mereka bentrok pertama kali, Dex bisa ngerasa kalau Jun bukan orang yang dicari Aki. Tapi momen singkat itu cukup buat Jun buat ngekepung Aki, dan ini jelas berita buruk buat dia. Sementara itu, Hikaru lagi mikir tentang pertengkarannya dengan Aki, ketika tiba-tiba dia dapat telepon dari Aki. Alma nyuruh dia minta maaf karena teriak saat dia punya kesempatan, tapi pas dia lihat HP-nya, dia ngelihat foto Aki yang pingsan di tanah. Jun lalu menelepon menggunakan HP Aki, dan bilang ke Hikaru, kalau dia udah melepaskan Aki dari tugas bodyguard-nya. Dia juga bilang kalau mecha udahnya Aki udah diambil. Dan tanpa itu, Aki bakal mati dalam beberapa jam. Jadi kalau Hikaru mau selamatin dia, Hikaru harus ketemu Jun di lokasi yang sudah ditentukan. Hal pertama yang Hikaru lakukan adalah menelepon Aljis untuk memberitahu apa yang terjadi pada Aki. Walaupun Aljis khawatir, dia nggak bisa biarin Hikaru hadapi Jun, karena itulah yang diinginkan Jun. Untuk saat ini, Aljis bilang dia akan mengirimkan agen untuk melacak Jun dan menyuruh Hikaru dan Alma supaya tetap di tempat dan gak coba macam-macam. Hikaru mulai muak dengan orang-orang yang bilang dia terlalu lemah untuk ngelakuin apa-apa. Dan dia mulai percaya kalau mereka mungkin benar. Tapi Alma meyakinkan dia bahwa dia bisa melakukan hal-hal hebat kalau dia benar-benar bertekad. Hikaru menyangkal, karena setiap hal heroik yang dia lakukan sejauh ini selalu karena pengaruh Alma. Jadi kalau dia benar-benar sendirian, dia akan tetap jadi penakut. Dia mengakui bahwa dia memang gak berdaya sendiri, tapi sekarang dia gak sendirian, jadi dia minta Alma pinjemin sedikit kekuatan buat apa yang akan dia lakukan. Hikaru dan Alma menuju gudang kosong yang Jun tandai di peta. Saat mereka masuk, Jun menyambut mereka dengan senyuman. Alma nanya kenapa Jun melakukan ini, dan Jun menjelaskan kalau dia mau mecha terkuat. Sinis Dex memang bagus, tapi dibandingkan dengan yang dia incar, mereka cuma barang rongsokan gak berguna. Yang dia mau itu lengan pemicu, karena katanya siapapun yang menyatu dengan lengan pemicu bakal dapat tubuh terkuat. Dan dia mau itu buat dirinya sendiri. Jun mulai menyerang dengan mechanya. Dan Hikaru harus berlarian menghindari serangan. Begitu ada kesempatan, dia mendekat dan coba ambil Sinis dan Dex. Tapi Jun sudah satu langkah di depan dan menghalangi semua usahanya. Dia mengejek Hikaru dan bilang, Hikaru cuma pengecut lemah. Dan meskipun Hikaru nggak menyangkal kalau dia lemah, dia nggak mau biarin itu menghentikannya melakukan hal yang benar.
jadi dia menyerang lagi. Dia bisa mengimbangi Jun cukup baik sampai menembus pertahanannya. Jun marah karena Hikaru bikin dia kerja keras, dan kondisi asmanya mulai kambuh. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia membentuk kandang raksasa di sekitar Hikaru, dan ketika Hikaru udah nggak bisa lari kemana-mana lagi, Jun mengaliri kandang itu dengan listrik. Dia berhasil menyingkirkan Sinis dan Dex, dan mulai menarik Alma menjauhi Hikaru sampai mereka terpisah. Jun lega banget akhirnya bisa mendapatkan Alma supaya bisa memperbaiki tubuhnya. Tapi dia kaget ketika Alma masih bisa bergerak dan menjatuhkannya. Dia bingung kenapa bisa begitu, karena seharusnya Mecha Uday nggak bisa bergerak sendiri. Tapi dia semakin bingung ketika Hikaru juga mulai bergerak lagi. Padahal harusnya dia di ambang kematian setelah mechanya dicabut. Hikaru meraih Alma, dan ketika mereka bersentuhan, kekuatan sejati Alma terlepas, membuat Jun mulai khawatir. Dia mencoba membuat pukulan untuk menjatuhkan mereka, tetapi dia kalah telak oleh Hikaru dan Alma, jadi mereka dengan mudah menghancurkannya. Mereka melancarkan pukulan ke arah Jun, dan pas Jun pikir dia sudah berhasil menangkisnya, Hikaru datang dan menyelesaikan dengan satu pukulan terakhir. Jun udah benar-benar KO kali ini, dan Hikaru dan Alma pikir mereka akhirnya bisa santai, tapi sayangnya mereka salah. Kepala White Ravens muncul, dan Hikaru serta Alma berpikir mereka harus bertarung lagi, tapi pria itu ngeyakinin mereka kalau dia nggak dibayar untuk melawan mereka saat ini, jadi dia cuma mau ambil Jun dan pergi. Tapi Hikaru bilang dia nggak bakal biarin si pria itu pergi begitu saja. Pria itu siap banget buat kasar, tapi Jun ngehentikannya dan bilang kalau dia yang mau ngalahin Hikaru, jadi dia melarang pria itu buat nyakitin Hikaru sementara waktu. Pria itu akhirnya mengalah dan ngasih balik Mecha Uday ke Hikaru. Tapi dia pastiin kalau suatu hari nanti mereka bakal ketemu lagi, dan di hari itu, Hikaru nggak bakal bisa kabur semudah itu. Beberapa waktu kemudian, Aki bangun di rumah sakit dengan Sinis dan Dex udah balik nempel padanya. Dan setelah dia tahu kalau Hikaru yang nyelamatin dia pergi ketemu Hikaru di atap pas lagi nyoba jahit Alma balik ke jaketnya. Dia duduk di sebelahnya, dan suasananya agak canggung. Jadi Hikaru nanya sebenarnya apa yang Aki cari semalam. Aki bilang dia lagi nyari orang yang bunuh keluarganya. Tapi satu-satunya petunjuk yang dia punya adalah orang itu pengguna Mecha Uday tipe cacing. Dan ternyata Jun bukan orangnya. Dia bertindak nekat karena keinginan balas dendamnya, tapi dia bersyukur Hikaru nyelamatin dia. Pengen balas budi, jadi dia nawarin buat jahit Alma kembali buat Hikaru. Tapi dia ternyata nggak jago banget kalau soal jahit-menjahit. Pas Hikaru mau hentiin dia, tiba-tiba Meru masuk bawa camilan dan malah salah paham sama situasinya. Sekarang Hikaru resmi jadi bagian dari ARMS, jadi beberapa hari kemudian dia dikirim dalam misi pertamanya buat tim. Beberapa anggota ARMS lain udah siap siaga, sementara Hikaru lagi nempel di atas truk pengangkut yang bawa Mecha Uday yang tertangkap. Ketika Ed ngintip ke dalam, ada orang gendut berbahaya banget di sana yang lagi mukulin seorang ilmuwan. Yang lain udah bisa nebak situasi ini sih, jadi mereka ingetin Hikaru buat tetap ikutin rencana dan nyalain MP yang mereka kasih. Begitu truk lewat persimpangan di depan. Hikaru emang niat ngikutin perintah. Tapi ketika Alma lihat si gendut menyalahgunakan Mecha Uday-nya yang dibelenggu, dia nggak mau tinggal diam lagi dan melakukan sesuatu yang membuat truknya terbalik dan menyebabkan kecelakaan besar di jalan. Hikaru berhasil selamat, tapi sekarang dia harus lari secepat mungkin karena Alma udah ketahuan posisi mereka, dan sekarang dia jadi target. Sayangnya si gendut melemparkannya truk di depannya untuk menghalangi jalan kaburnya, dan situasinya kelihatan cukup buruk buat dia. Jadi anggota ARMS, Tani dan mekanya yang bernama Kirex memutuskan untuk bantuin sedikit. Lalu, si pria meluncurkan beberapa misil ke arah Hikaru. Dan Hikaru nyaris bisa menghindar dari mereka. Tapi si pria itu punya 3 mecha di sisi dia. Jadi dia keluarkan meriam lengan dan siap membikin Hikaru jadi abu. Namun, sebelum Hikaru kena, Tani tiba-tiba datang dan menariknya ke tempat aman. Hikaru bersyukur atas bantuannya, dan Alma minta maaf karena udah bikin kekacauan. Tapi mereka nggak punya banyak waktu buat ngobrol, karena si pria itu segera menemukan mereka lagi, dan siap menyerang sekali lagi. Tapi kali ini dia dihentikan oleh Aki dan langsung dijatuhkan ke tanah. Aki kecewa karena Hikaru dan Alma bisa mengacaukan tugas yang seharusnya simple. Jadi dia ngasih tahu Tani buat bawa mereka pergi sebelum mereka bikin masalah lebih banyak untuk misi ini. Setelah pria itu bangkit lagi, dia sadar kalau Aki punya 2 mecha.
tapi dia masih merasa lebih unggul karena dia punya 3. Namun, pas dia coba tendang Aki, dia dengan mudah menangkap kakinya saat dia coba menyerang. Dia kehabisan energi dan pingsan. Ternyata, menggunakan Mecha Udad butuh banyak stamina, jadi butuh banyak latihan buat bisa pakai lebih dari satu dengan efektif. Latihan yang gak dimiliki oleh pria ini, apalagi mengingat dia belum pernah melihat bagian dalam gym. Aki pikir pria itu nggak bakal bangkit lagi dalam waktu dekat. Jadi dia memutuskan buat menghubungi tim pemulihan untuk datang menjemput pria ini. Tapi pas Aki lagi nggak ngelihat, ada orang lain yang muncul dan pakai mecha tipe hangat buat ngelakuin sesuatu ke si pria. Jadi pas dia sadar ada yang salah, si pria udah berdiri lagi dan malah jadi lebih kuat dari sebelumnya. Aki jadi kesulitan banget ngadepin kekuatan pria itu sekarang. Dan peluang kemenangannya nggak kelihatan bagus. Tapi untungnya, Hikaru datang berlari dan ngehantam pria itu menjauh. Aki teriak bilang, dia udah nyuruh Hikaru lari. Tapi Hikaru nggak bisa cuma duduk diam melihat Aki kesulitan, jadi dia putuskan buat bantuin juga. Pria itu bangkit lagi dan nembakkan meriam lasernya, tapi Hikaru dan Alma udah siap dan dengan mudah bisa nengkis ledakan itu. Pria itu lalu coba menghancurkan mereka pakai truk. Tapi Hikaru benar-benar nggak terluka dan sekali lagi maju ke depan sebelum akhirnya ngejatuhin pria itu dengan satu pukulan. Setelah pertempuran selesai, Tani datang dan ngasih selamat ke Hikaru atas pekerjaan yang bagus, karena usahanya ngebantu mereka menyelamatkan banyak mecha Uda. Hikaru senang dapat pujian, tapi Aki kelihatan lebih tertarik sama si pria. Di markas, pas Aki lagi mandi, dia inget sama waktu-waktu bareng kakaknya, dan gimana dia pernah janji buat melindungi kakaknya. Tapi akhirnya dia gagal menjaga janji itu. Jadi sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah balas dendam buat keluarganya. Di luar kamar mandi, ada seorang ilmuwan yang Aki minta tolong, lagi nunggu dia. Tapi pas Aki akhirnya keluar, ilmuwan itu jadi gugup banget, karena ini pertama kalinya dia lihat Aki baru keluar dari mandi. Dia jelasin kalau dia di sana buat ngasih laporan soal hal yang Aki suruh dia selidiki. Sayangnya, dia nggak bisa dapat informasi berguna dari pria yang mereka tangkap. Mereka udah cek mecha Uday yang dipakainya, dan nggak ada satu pun yang tipe cacing. Tapi Aki jelas ingat melihat tipe cacing. Jadi pasti ada sesuatu yang aneh. Si ilmuwan bilang ke Aki kalau dia tahu Aki berusaha untuk membalas dendam buat keluarganya. Dan dia berjanji buat bantuin Aki menyelidiki semuanya dengan segenap kemampuannya. Dia pengen Aki bergantung padanya daripada Hikaru. Tapi sebelum dia selesai bicara, Aki udah pergi buat jemput Hikaru. Di rumah Hikaru, Alma bangun dan sadar kalau mereka berdua kesiangan. Dan kalau Hikaru nggak segera bangun, mereka bakal telat ke sekolah. Jadi, mulailah dia coba narik-narik si Hikaru dari tempat tidur lewat celananya, terus nawarin bantuin ganti baju juga. Pas banget, si Aki nyelonong masuk ke kamar Hikaru lewat jendela. Dan karena Hikaru belum siap berangkat sekolah, Aki bilang dia bakal bantuin dia ganti baju. Dan ini bukan tawaran yang bisa ditolak. Sementara itu, di sekolah, semua murid heboh, karena dengar bakal ada murid pindahan baru, yang bakal gabung di kelas mereka hari ini. Dan katanya anaknya super kaya, jadi semua pada pengen kenalan. Tepat saat itu, pintu kebuka, dan semua orang nengok ngeliat Aki masuk bawa Hikaru yang cuma setengah pakai baju. Mereka langsung mikir ada apa-apa antara mereka berdua, dan si Meru udah berimajinasi yang enggak-enggak. Tapi pas Aki naruh Hikaru di tempatnya, dia ngasih tahu kalau ada murid pindahan baru yang bakal gabung di kelas mereka. Ini pertama kalinya Aki dengar soal ini. Dan pas banget ada panggilan di sistem pengeras suara, dan orangnya teriak minta Hikaru naik ke atap. Jadi Hikaru dan Aki langsung naik ke sana, dan nemuin Jun yang udah nungguin. Begitu Sinis dan Dex ngeliat Jun, mereka langsung nyerang gara-gara apa yang Jun lakuin ke Aki waktu terakhir kali ketemu. Tapi Jun bisa nahan dan nyerang balik pakai mecannya. Dia mulai kesal karena Aki ganggu aja. Jadi dia siap-siap buat menghabisi Aki. Tapi sebelum dia sempat ngapa-ngapain, dia dapat pesan dari Toto, bos dari White Ravens. Dan dia tegas bilang ke Jun kalau satu-satunya alasan dia diizinkan bersekolah adalah karena dia janji nggak bakal pakai mecannya di sekolah. Tapi nyatanya dia udah melanggar janji itu. Jun coba berargumen kalau Aki yang duluan nyerang, tapi Toto nggak mau ngebiarin itu jadi pengecualian. Jadi Jun terpaksa narik mundur mecannya dan nyerah. Aki udah siap banget buat ngehajar Jun. Tapi Hikaru bilang ke Aki buat stop, karena kelihatan kalau Jun nggak mau berantem lagi. Jadi dia mutusin buat ngasih Jun kesempatan kali ini.
Jun masih sumpah-sumpah kalau dia bakal ambil Trigger Arm buat dirinya suatu hari nanti. Tapi itu bukan urusan hari ini, soalnya alasan dia datang ke sekolah ini sebenarnya adalah Hikaru. Ilmuwan yang bikin mechanya bilang, akan butuh waktu buat mecha itu adaptasi sama tubuhnya. Jadi sampai dia bisa mengontrolnya sepenuhnya, dia memutuskan buat ngamatin Hikaru supaya dia bisa tahu rahasia yang bikin Hikaru bisa pakai Alma dengan begitu jago. Dan begitu dia dapetin rahasia Hikaru, dia bakal ngalahin Hikaru dan curi Trigger Arm itu. Hikaru sadar kalau Jun terus-terusan nyebut Alma sebagai Trigger Arm. Jadi dia nanya apakah Jun tahu informasi berguna lain tentang Alma. Soalnya Alma sendiri lupa ingatannya. Tapi sebelum Jun bisa jawab, Aki nyerang dia lagi. Soalnya dia pikir Jun terlalu berbahaya kalau dibiarkan. Dia benar-benar siap buat nuntasin semuanya juga. Tapi Alma dan Alma buru-buru nahan Aki karena mereka butuh dapat info soal masa lalu Alma dari Jun. Sambil mereka berantem, Jun pelan-pelan pergi. Tapi sebelum sepenuhnya pergi, Jun ngingetin Hikaru kalau batasan mechanya cuma berlaku di sekolah. Jadi kalau suatu hari dia lihat Hikaru santai-santai di jalanan, dia nggak bakal biarin Hikaru kabur. Nanti di hari itu, Aki dan Hikaru jalan-jalan di koridor, dan Aki terus ngekor deket banget sama Hikaru, yang mulai bikin Hikaru kesal. Dia akhirnya harus ngeluarin trik bola nasi imajiner buat ngejauh dikit. Tapi itu nggak bertahan lama, karena kemanapun dia pergi, Aki selalu ada di sampingnya. Akhirnya dia berhasil ngilangin Aki, tapi harus ngorbanin makan siangnya buat ngalihin perhatian. Jadi dia belum makan sama sekali. Dan pas dia lagi mikirin harus gimana, tiba-tiba dia dengar suara Jun dari atasnya. Jun ingat pernah nanya ke Toto, apakah dia tahu kenapa Hikaru bisa pakai Trigger Arm tanpa latihan sama sekali? Dan Toto nggak tahu. Jadi dia nyaranin mungkin itu gara-gara makanan yang dimakan Hikaru atau semacamnya. Jadi, Jun melambaikan kartu hitamnya dan bilang dia bakal traktir Hikaru makan siang hari ini, biar dia bisa lihat apa yang dimakan Hikaru. Hikaru ngerasa tawaran itu agak aneh, tapi dia memang punya sesuatu yang mau dibicarakan sama Jun. Jadi dia mulai nanya apakah Jun tahu tentang masa lalu Alma. Tapi sebelum Jun bisa jawab, tiba-tiba Aki nyapu kaki Hikaru yang bikin dia jatuh. Karena Aki nggak mau membiarkan Jun deket-deket sama Hikaru. Tapi dia senang aja terima tawaran makan siang gratis dari Jun, dan dia malah udah punya menu di pikirannya. Beberapa saat kemudian, saat Hikaru lagi menyendiri di kamar mandi, dia ngobrol sama Alma bahwa dia bingung harus gimana soal Aki. Karena si Aki selalu ngehalangin dia buat deket-deket Jun. Jun pasti tahu sesuatu tentang masa lalu Alma juga. Tapi Aki nggak peduli. Dan kalau begini terus, Hikaru mungkin nggak akan pernah bisa nanya ke Jun tentang Alma. Tapi tiba-tiba, dia dapat ide yang mungkin bisa bikin dia deket sama Jun. Hari ini ada turnamen olahraga. Jadi pas mereka di lapangan, Hikaru mikir mungkin dia bisa ngajak Jun buat makan bareng. Aki mungkin bisa bicara sama dia. Tapi pas waktunya tiba, Jun malah nggak kelihatan di mana-mana. Tiba-tiba, Hikaru kena bola di muka. Dan Jun yang ngeliatin dia dari atas pohon selama ini, nggak percaya kalau reaksi Hikaru bisa lambat banget, padahal dia punya mecha terkuat. Jun ngerasa ada sesuatu yang datang, jadi dia ngindar, dan bola lain mantul dari pohon, dan entah gimana kena kepala Hikaru lagi, sampai bikin dia pingsan. Bola itu dilempar sama Aki, tapi dia sebenarnya niatnya ngelempar ke Jun. Jadi dia minta maaf ke Hikaru karena bikin dia pingsan. Karena Hikaru nggak sadar, Meru manfaatin kesempatan ini buat ngelakuin salah satu fantasinya. Jadi dia ngikat Hikaru pakai pita dan nyiapin duel antara Aki dan Jun buat nentuin siapa yang bisa dapetin Hikaru. Aki siap banget bertarung karena masih dendam sama Jun atas apa yang dia lakuin dulu. Sedangkan Jun tentu selalu siap buat berkelahi. Tapi karena ada Meru, mereka sepakat buat adu jotos biasa aja. Meru senang banget dengan semua drama ini, sementara Alma minta-minta sama Hikaru buat cari cara ngomong ke Aki biar batalin pertarungannya. Soalnya dia masih perlu bicara sama Jun. Hikaru mikir sebentar, dan satu-satunya hal yang mungkin bisa ngebujuk Aki adalah makanan. Jadi dia berdiri dan teriak kalau Aki setuju kasih dia beberapa menit sendirian sama Jun. Dia bakal traktir Aki makan di buffet. Tawarannya kelihatan menggoda banget buat Aki. Jadi akhirnya dia setuju dan narik Meru pergi biar Jun dan Hikaru ada privasi. Begitu mereka berdua sendirian, Jun nanya apa yang Hikaru pengen bicarakan. Jadi Hikaru dan Alma mulai nanya apakah dia tahu apa-apa tentang masa lalu Alma. Karena grup Kagami kayaknya sangat tertarik buat nangkap dia. Alma jelasin kalau dia kehilangan semua ingatannya. Jadi apapun yang bisa Jun kasih tahu bakal sangat dihargai.
Jun gak percaya Trigger Arm bisa sampai amnesia. Tapi dia bilang ke Alma kalau ada banyak catatan tentang dia di arsip grup Kagami. Soalnya, Alma dulu emang milik grup Kagami. Dan Jun nunjukin foto sebagai buktinya. Foto itu adalah Alma bersama Yakumo Kagami, pendiri grup Kagami, dan orang yang bikin kota ini jadi kayak sekarang. Ini benar-benar ngejut banget buat Hikaru dan Alma. Tapi Jun gak bisa kasih banyak penjelasan lagi, karena foto ini diambil puluhan tahun yang lalu. Saat Jun pergi, Aki melihat dari jembatan sementara Meru terikat di sebelahnya. Tapi kemudian dia dapat telepon dari ilmuwan yang tadi, karena dia menemukan petunjuk tentang pengguna Mecha Uda tipe hangat yang selama ini dia cari. Beberapa saat kemudian, Hikaru dan Alma pergi ke perpustakaan kota untuk riset tentang Yakumo Kagami. Tapi, Alma bingung kenapa orang-orang di sini kelihatannya begitu mencintai grup Kagami, padahal mereka udah ngelakuin hal-hal buruk ke Mecha Uda. Hikaru setuju kalau tindakan mereka belakangan ini memang kejam. Tapi dari sudut pandang penduduk, grup Kagami udah banyak berbuat buat meningkatkan kota, makanya mereka jadi dicintai. Hikaru dan Alma akhirnya menemukan potret Yakumo Kagami, dan Alma menangis sebuah air mata, karena dia ngerasa orang ini penting buat dia. Tapi dia sama sekali nggak ingat siapa mereka. Sementara itu, di tempat lain di kota, Tani baru saja ditangkap oleh pengguna Mecha Uda tipe hangat, dan Aki adalah orang pertama yang tiba di lokasi. Tapi sebelum dia bisa ngelakuin sesuatu buat nolong Tani, Mecha itu udah menarik paksa Kirix keluar dari tubuh Tani. Lalu dia melemparkan Tani ke arah Aki. Tapi soal Kirix, Mecha itu meremukannya hingga pecah berkeping-keping. Aki, Sines, dan Dex marah besar dan langsung menyerang pengguna tipe hangat. Tapi dia berhasil menghindar sebelum mereka bisa mengenainya. Setelah cukup jauh, dia meluncurkan sesuatu ke lubang derai di tubuh Tani, dan mengubahnya jadi semacam boneka untuk melawan Aki. Pengguna tipe hangat itu kemudian mencoba kabur, dan meskipun Aki ingin memastikan Tani baik-baik saja, dia juga sangat ingin menangkap pengguna tipe hangat itu. Jadi dia menjatuhkan Tani dan mencabut perangkat kontrol hangat darinya. Hikaru terima telepon tentang kondisi Tani sekarang, jadi dia segera bergegas untuk memeriksa dan menemukan Tani tidak sadar di gang. Tani dibawa kembali ke markas, dan berkat tindakan cepat Hikaru, Tani harusnya bisa selamat, tapi untuk Kirix, sudah tidak ada harapan untuk menyelamatkannya. Mecha Uda itu sebenarnya makhluk hidup mekanik, tapi mereka tetap bisa mati kayak manusia biasa, dan gak ada yang bisa mengubah itu. Awalnya mereka datang dari dimensi lain untuk mencari Odala, bapak dari semua Mecha Uda. Untungnya, berkat bantuan beberapa manusia, mereka berhasil nemuin Odala. Tapi waktu mereka coba ngebangunin Odala dalam sebuah eksperimen, terjadi kecelakaan besar. Alma akhirnya terpaksa ngeluarin semua kekuatannya buat nyegel Odala, yang kemungkinan jadi alasan kenapa dia sekarang kehilangan ingatannya. Kunci ke Odala sebenarnya ada di dalam ingatan Alma yang hilang, dan tergantung siapa yang berhasil menemukannya, nasib dunia bisa jadi ikut terpengaruh. Nah, waktu Aki ketemu sama Quen, dia ngasih tahu kalau pengguna cacing yang Aki cari masih bebas berkeliaran. Quen pertama kali sadar pas dia lihat laporan kejadian, ternyata ada orang yang ngerebut Mecha dari orang lain, selain si Jun. Ini udah terjadi berbulan-bulan, makanya Aki langsung marah dan narik kerah bajunya sambil nanya kenapa dia nggak bilang lebih awal. Tapi, Quen bela diri dan bilang kalau dia juga baru tahu sekarang, karena satu-satunya alasan dia bisa tahu adalah setelah dia ngehack database ARMS demi bantu Aki. Jadi, Aki pun melepaskan Quen. Tapi kalau informasi ini sudah ada di database ARMS selama berbulan-bulan, artinya Aljis sebenarnya tahu soal ini dari dulu dan memutuskan untuk nggak bilang ke dia. Quen lalu bilang kalau mungkin aja Aljis sedang menyelidiki kasus ini sendiri, karena dia udah ngikutin insiden ini selama 8 tahun. Tiba-tiba, alarm berbunyi, yang artinya pengguna tipe WAM aktif lagi. Aki nggak buang waktu dan langsung berlari untuk menghadapi musuh bebuyutannya. Akhirnya, dia menemukan pengguna tipe WAM di sebuah parkiran kosong. Dia udah siap banget buat balas dendam atas kematian orang tua dan adiknya. Tapi begitu dia mendekat untuk menyerang, dia bisa melihat wajah musuhnya dengan jelas, dan ternyata itu adiknya sendiri, Fubuki. Dulu, waktu Aki dan Fubuki masih kecil, mereka sering main bareng Sines dan Dex, tapi Aki nggak pernah benar-benar paham tujuan permainannya. Beberapa saat kemudian, ibu mereka masuk ke ruangan dan memanggil Fubuki, karena saat itu giliran dia yang harus ikut eksperimen. Biasanya, Aki yang akan melakukan itu, tapi waktu itu kakinya sedang terluka, jadi Fubuki menggantikannya.
Fubuki meninggalkan ruangan dengan senyum di wajahnya. Tapi itu adalah terakhir kalinya Aki melihat Fubuki, karena setelah itu, tempat mereka berada meledak dan Fubuki serta orang tua mereka tidak pernah terlihat lagi. Sampai sekarang, Aki, Shines, dan Dex semua terkejut melihat Fubuki masih hidup, dan Fubuki juga senang bisa bertemu Aki lagi. Tapi dari cara dia batuk, jelas dia tidak dalam kondisi baik saat ini. Begitu mecha hangatnya keluar, Shines dan Dex langsung menangkap dan membantingnya ke dinding. Masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi untuk saat ini, mereka harus segera pergi, karena Ames bakal datang. Saat agen Ames tiba di parkiran, nggak ada yang tersisa kecuali retakan di dinding dan salah satu jepit rambut Aki yang patah. Jadi Aljis tahu Aki pasti ada di sana. Di luar garasi, Aki masih menahan mecha hangat, dan dia bertekad untuk mendapatkan jawaban. Dia bertanya kepada mecha itu, apakah dia yang membunuh orang tuanya. Mecha itu mencoba menjelaskan dan bilang kalau itu semua kecelakaan, tapi Shines dan Dex tidak memberi kesempatan untuk menyelesaikan penjelasannya, karena mereka pikir Mecha itu berbohong. Shines ingat betul saat dia bersama Fubuki pada hari insiden itu, dan dia jelas ingat Mecha jenis cacing menyerang semua orang. Satu-satunya yang dia tidak tahu adalah kenapa itu bisa terjadi. Fubuki memohon kepada Aki untuk berhenti dan bilang kalau ini bukan salah Amaryllis, bahwa orang tua mereka meninggal. Fubuki menyalahkan dirinya sendiri atas insiden itu, dan terus-menerus minta maaf kepada Aki. Jadi Amaryllis berusaha menghiburnya. Jelas sekali, ada lebih banyak cerita di balik kejadian itu daripada yang mereka kira sebelumnya. Jadi, Shines dan Dex bilang kepada Amaryllis untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Pada hari kejadian, semuanya berjalan sesuai rencana, dan Fubuki sedang asik bercerita kepada ibunya tentang permainan yang dia mainkan dengan Aki. Eksperimen itu seharusnya menjelaskan kemungkinan amplifikasi Arbitrium, jadi Amaryllis dan wanita yang dia ajak bekerja sama saat itu masuk untuk membantu. Tapi, begitu Amaryllis bertemu tatapan dengan Fubuki, terjadi fenomena aneh yang membuat Arbitrium Amaryllis dan Fubuki bergetar bersamaan. Amaryllis berusaha menghentikannya dengan menggabungkan kekuatannya dengan Fubuki, tapi pada akhirnya itu justru membuat situasinya semakin parah. Fubuki sudah ingin sekali membicarakan ini dengan Aki sejak lama, tapi dia tidak pernah bisa menemukan keberanian untuk menghadapi Aki, karena dia merasa semua ini adalah kesalahannya, sehingga orang tua mereka meninggal. Amaryllis meyakinkan Fubuki bahwa itu bukan salahnya. Tapi meskipun Amaryllis mengklaim semua ini adalah kecelakaan, Aki tetap menyalahkannya atas segalanya. Jadi, meskipun Fubuki memohon, Aki tetap berniat untuk menghancurkan Amaryllis di sini dan sekarang. Namun, karena semua stres itu, Fubuki akhirnya pingsan, dan ini adalah hal yang sudah dikhawatirkan Amaryllis. Aki berpikir mereka harus membawa Fubuki ke rumah sakit. Tapi Amaryllis bilang itu nggak ada gunanya. Karena setelah insiden itu, Fubuki mengalami kondisi yang membuatnya tidak bisa memproduksi Arbitrium sendiri, dan tampaknya tidak ada dokter atau ilmuwan bersenjata yang bisa membantunya. Sejauh ini, mereka hanya bisa mengolah gejala yang ada. Tapi dengan keadaan seperti ini, Fubuki tidak akan bertahan lama. Menurut Amaryllis, hanya ada satu cara untuk memastikan Fubuki selamat, dan itu bakal sangat sulit dilakukan. Keesokan paginya, saat alarm Hikaru berbunyi, Alma membangunkannya, karena ini adalah waktu di mana Aki biasanya datang terbang melalui jendela. Namun hari ini, jendela itu masih utuh, dan alih-alih cara masuknya yang biasa, Aki malah membunyikan bel di pintu depan. Hikaru dan Alma berdua merasa ada yang aneh karena Aki tidak pernah menggunakan pintu depan, tapi sepertinya dia tidak ingin membicarakannya. Jadi Hikaru tidak akan bertanya lebih lanjut. Tiba-tiba, Meru berlari mendekati mereka berdua, dan dia punya sesuatu yang ingin ditanyakan kepada mereka. Karena ada ujian besar yang akan datang, dia menyarankan agar mereka semua mengadakan sesi belajar kelompok, termasuk Jun yang sudah mengawasi Hikaru dari sana sepanjang pagi. Meru mendekatinya dan bertanya, apakah dia mau bergabung dengan kelompok belajar. Tapi Jun bilang dia nggak akan ikut kelompok belajar yang konyol itu, karena dia tidak datang ke sekolah ini untuk belajar. Meru sama sekali mengabaikan pernyataan Jun, dan berteriak untuk menanyakan kepada Hikaru, apakah mereka bisa mengadakan kelompok belajar di rumahnya. Hikaru berpikir sejenak, dan meskipun dia suka dengan ide menghabiskan waktu bersama Meru, dia sudah tahu Aki dan Jun akan berkelahi, dan dia lebih suka itu tidak terjadi di rumahnya. Dia mencoba meyakinkan Meru untuk tidak melanjutkan ide itu.
Tapi Meru bersikeras dan meminta Aki untuk mendukungnya. Aki dengan sopan menolak, tetapi Meru mencoba meyakinkannya dengan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk pergi ke rumah Hikaru. Namun, Aki sudah pergi ke rumahnya setiap pagi, jadi dia merasa tidak ada yang istimewa tentang pergi untuk sesi belajar. Setelah itu, dia pergi dan Hikaru mengikutinya, karena dia merasa ada yang tidak beres. Tapi, Aki menolak untuk memberitahunya apapun. Kembali di Arms, salah satu ilmuwan di sana sudah capek karena nggak tahu apa yang terjadi. Jadi, dia pindah ke tempat kerja Quan dan bertanya apakah dia punya informasi tentang Aki, karena Aki sudah lama tidak datang ke markas. Awalnya, Quan mengelak dan bilang dia nggak tahu apa-apa. Tapi setelah sedikit persuasi yang keras, dia akhirnya mengakui bahwa dia mungkin terlibat dalam situasi Aki saat ini. Sementara itu, Aki duduk di samping adiknya yang sakit, sementara Amaryllis menjelaskan bagaimana mereka bertahan sejauh ini. Karena Fubuki tidak bisa memproduksi Arbitrium sendiri, Amaryllis sudah menyedot Arbitrium dari pengguna mecha lainnya dan memberikannya kepada Fubuki. Tapi sayangnya, penyakit Fubuki berkembang terlalu cepat untuk bisa diatasi Amaryllis. Waktu mereka sudah sangat sedikit sebelum kondisi Fubuki menjadi kritis, jadi Amaryllis mendesak Ki untuk melakukan apapun yang diperlukan agar adiknya selamat. Dan ternyata, satu-satunya cara bagi Aki untuk menjamin kehidupan Fubuki adalah dengan mengambil nyawa Hikaru. Pada saat yang sama, di seluruh kota, semua pengguna mecha yang terinfeksi oleh Amaryllis, baik anggota ARMS maupun grup Kagami, mulai melampiaskan kekerasan tanpa alasan yang jelas. Namun, Aegis sepertinya punya ide tentang apa yang mungkin menyebabkannya. Semua agen ARMS yang tersedia diperintahkan untuk turun ke lapangan dan mengendalikan pengguna mecha yang sudah kehilangan kendali, dan grup Kagami menerima perintah yang sama. Malam itu, Meru, Jun, dan Hikaru sedang menuju rumah Hikaru untuk membahas rencana belajar mereka. Namun, saat mereka berjalan, Hikaru menerima pesan dari Aegis, jadi dia harus membatalkan dan berlari ke arah yang berlawanan. Beberapa saat kemudian, dia tiba di markas ARMS, dan Aegis minta maaf karena memanggilnya dengan mendadak. Tapi ada masalah yang dia butuhkan bantuan Hikaru. Ada puluhan pengguna mecha yang tiba-tiba menjadi tidak terkendali baru-baru ini, dan Aegis percaya bahwa pelakunya adalah pengguna mecha bertipe cacing. Dia juga punya video Aki yang berinteraksi dengan pengguna cacing ini dengan ramah, jadi dia yakin Aki mungkin terlibat dalam hal ini. Jika dia benar, itu berarti Aki dikhianati oleh para pengguna mecha. Untuk sementara, dia ingin menangkap dan membawanya untuk diinterogasi, tapi Aki adalah pengguna mecha yang sangat kuat, jadi mereka mungkin harus menggunakan kekuatan untuk menghentikannya. Alma dan Hikaru nggak percaya Aegis mencurigai Aki, padahal dia adalah salah satu teman mereka. Tapi, mereka juga paham bahwa sebuah organisasi nggak bisa dijalankan hanya berdasarkan perasaan seperti itu. Satu-satunya alasan Aki bergabung dengan ARMS adalah karena tujuannya sejalan dengan kepentingan mereka. Tapi, jika tujuannya sudah berubah, berarti nggak ada yang menghentikannya untuk berkhianat. Hikaru menolak untuk menerima kenyataan bahwa Aki akan melakukan hal seperti itu. Jadi, dia langsung bergegas untuk mencari Aki sebelum ARMS menemukannya lebih dulu, agar dia bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setidaknya itu rencananya. Quen menunjukkan bahwa Hikaru sama sekali nggak tahu di mana mencari Aki. Quen sudah mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati, dan dia punya solusi sempurna untuk melacak Aki. Dan itu melibatkan orang ini. Hikaru mengenali Owner sebagai orang yang mencoba membunuhnya beberapa hari yang lalu. Dan jelas, Owner tidak mau berada di sini, tapi dia juga tidak punya banyak pilihan. Namun sebelum mereka mendiskusikan bagaimana mereka akan menemukan Aki, mecha Owner keluar dan mulai meminta maaf dengan sangat atas tindakan Owner beberapa hari yang lalu. Hikaru agak bingung dengan situasi ini, karena dia pikir mecha Owner seharusnya sudah dicuci otak. Tapi, setelah Owner ditangkap, ARMS berhasil menghapus belenggu dan membebaskan Kagemaru. Quen sebenarnya ragu untuk membuat Kagemaru berkolaborasi lagi dengan Owner, tapi nggak ada pilihan lain, dan Kagemaru bilang dia ingin melakukannya. Kagemaru berniat untuk mendidik Owner dengan baik tentang apa artinya berjuang untuk keadilan, dan dia akan memastikan Owner paham, bahkan kalau dia harus memukul pemahaman itu ke dalam kepalanya. Dia memaksa Owner untuk berlutut dan meminta maaf, lalu bersumpah kepada Hikaru dan Alma bahwa mereka berdua akan berguna dalam misi ini. Di luar kota, Kagemaru sibuk mencari Aki, tetapi Owner terus mengeluh ingin pulang.
Jadi Kagemaru jadi kesal dan berteriak padanya untuk bekerja lebih keras agar bisa menebus kesalahannya. Hikaru dan Alma mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar opsi terbaik untuk menemukan Aki. Tetapi Kagemaru meyakinkan mereka bahwa hanya tinggal menunggu waktu sebelum mereka menemukan Aki, karena dia menggunakan sonar akustik untuk melacak Arbitrium Residennya. Tiba-tiba, Hikaru diserang dari belakang, jadi Kagemaru menariknya menjauh. Yang menyerangnya adalah Jun, dan dia sudah lelah. Hikaru terus menghindarinya. Jadi, Jun menyatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan sisi Hikaru sampai dia menemukan rahasia di balik kekuatannya. Kalau Jun mau nongkrong di sekitar mereka, Alma nanya apakah dia bersedia membantu mereka mencari Aki, tapi Jun dari dulu memang tidak suka Aki, jadi kenapa dia harus mau bantu? Untuk meyakinkannya, Alma bilang dia bakal kasih tahu banyak rahasia Hikaru saat sesi belajar kalau Jun mau membantu. Jun setuju, dan kabar tentang keputusannya sampai ke Toto, yang kemudian menginformasikan kepada kakak Jun, dan bertanya apakah dia harus mengirim seseorang untuk mengawasinya. Tapi kakak Jun gak peduli sama keselamatannya, dan bilang perusahaan lebih penting, jadi dia gak akan mengalihkan personel untuk mengawasinya. Sementara itu, Kagemaru baru saja melacak Arbitrium Aki ke tempat parkir, dan dia mendapatkan sinyal yang kuat, jadi dia percaya Aki pasti ada di dekat situ. Namun, saat dia sampai di sumber tanda Arbitrium tersebut, mereka dihadapkan oleh Aki, dan dia terlihat serius akan mengikuti saran Amaryllis, kalau itu berarti bisa menyelamatkan adiknya. Hikaru dan Alma khawatir sama dia, jadi mereka mulai nanya-nanya apakah dia kena masalah sama pengguna cacing kayak yang Al bilang. Tapi dia motong obrolan dan bilang kalau dia butuh Hikaru ikut sama dia. Hikaru bilang gak masalah karena dia percaya sama dia. Tapi tetap aja dia pengen penjelasan tentang apa yang terjadi. Meskipun mereka udah setuju buat ikut, Aki tetap aja melompat dan nyerang dia. Hikaru beneran gak siap untuk itu. Tapi sebelum Aki berhasil bikin dia KO, Jun muncul buat belain dia. Jun emang gak suka sama Hikaru sebagai orang, tapi dia udah janji bakal jadi orang yang ngalahin dia, jadi dia gak bakal mau Aki ngeduluin. Aki coba nyerang lewat Jun, tapi kekuatan Jun lebih gede banget. Jadi beberapa saat kemudian dia udah bisa ngendaliin Aki sepenuhnya. Tapi, Hikaru datang dari belakang Jun, dan nyuruh dia lepasin Aki sekarang juga. Memang sih, Aki nyerangnya duluan. Tapi Hikaru yakin dia punya alasan yang baik, jadi dia minta Aki tenang dan dengerin dia. Dia emang gak tahu apa yang Aki alami, tapi dia mau bantu kalau Aki ceritain ada apa. Aki kelihatan ragu buat ngomong, jadi Sinis dan Dex bilang ke Hikaru kalau adik Aki masih hidup. Tapi dia sakit karena kekurangan Arbitrium, dan butuh Arbitrium banyak banget buat bertahan. Jadi, Aki lagi cari cara buat nyelamatin dia. Menurut Amaryllis, karena Hikaru bisa membangunkan Alma, mungkin dia punya Arbitrium cukup di tubuhnya buat nyembuhin Fubuki. Tapi begitu nama Amaryllis disebut, Jun malah ketawa karena dia tahu banget apa yang sebenarnya terjadi. Kelompok Kagami punya banyak informasi tentang Amaryllis, dan bisa dipastikan Amaryllis mungkin udah menyandara Fubuki dan ngendaliin dia. Sinis dan Dex nggak percaya sama Jun, jadi mereka terus membentaknya. Tapi Hikaru nyela dan bilang dia tetap mau ikut Aki karena mereka berteman. Aki agak kaget karena ini pertama kalinya Hikaru manggil dia teman. Ngomong-ngomong soal ini, Alma ingetin mereka kalau mereka masih punya janji ke Buffett setelah ini. Jadi mereka harus cepet bantu Aki biar bisa ngajak dia juga. Jun jadi frustrasi. Kayak mereka nggak denger pasti bilang kalau Amaryllis coba ngecoh mereka. Hikaru nggak mau dilarang sama Jun. Jadi dia melepaskan diri dan bilang kalau Jun nggak punya hak buat menghentikannya. Dia lalu menoleh ke Aki dan mengulurkan tangan supaya mereka bisa pergi bantu Fubuki. Tapi setelah diingatkan betapa baiknya Hikaru ke dia, Aki nggak tega buat mengorbankannya seperti yang dia rencanakan. Jadi, dia bilang ke Hikaru kalau dia nggak butuh bantuannya. Pasti ada cara lain buat nyelamatin Fubuki. Jadi dia nggak mau libatin orang luar kayak Hikaru ke masalah keluarganya. Dan dia bilang ke Hikaru kalau dia bukan temennya. Jadi harusnya Hikaru nggak usah sok akrab. Aki lalu pergi buat balik ke Fubuki dan Hikaru jadi bingung. Sementara itu, Jun cuma berpikir Aki bodoh karena nggak nyadar kalau Amaryllis itu jahat. Di sisi lain, dua ilmuwan lagi sibuk nyari informasi tentang Aki, dan akhirnya nemuin beberapa file tentang Amaryllis di database grup Kagami. File-file itu bilang kalau Amaryllis tiba-tiba lepas kontrol suatu hari dan menyebabkan kematian semua orang yang terlibat di eksperimen, termasuk Fubuki. Mereka percaya Amaryllis pasti dalang dari semua ini.
Tapi mereka nggak bisa memahami kenapa Amaryllis jadi penyebab semua ini. Mereka juga berpikir Jun yang bertanggung jawab atas kematian Fubuki. Mereka nggak punya banyak petunjuk, tapi mereka percaya bisa menemukan sesuatu kalau menganalisis gerakan bibir dari hari di mana Aki bertemu pengguna cacing. Sementara itu, Aki balik ke Fubuki dan Amaryllis. Tapi karena Hikaru nggak ikut sesuai rencana, Amaryllis tanya ada apa. Aki bilang kalau Hikaru nggak jadi ikut, dan Amaryllis kaget karena nggak percaya Aki mengingkari perjanjian di saat seperti ini. Aki coba jelasin kalau dia nggak mau orang luar terlibat dalam masalah keluarga mereka, jadi dia pikir harusnya mereka cari solusi sendiri. Namun, Fubuki mulai nuduh Aki lebih peduli sama Hikaru daripada sama adik sendiri. Kalau Aki benar-benar sayang dia, seharusnya dia nggak masalah mengorbankan Hikaru untuknya. Tapi karena dia nggak mau ngelakuin itu, Fubuki nanya, apakah Aki bakal ninggalin dan ngebiarin dia mati seperti sebelumnya. Rasanya kayak perlu nelpon pemadam kebakaran dengan semua gaslighting ini. Tapi Aki masih terlalu cinta sama adiknya untuk nyadar kalau ada yang aneh dari perilaku Fubuki. Jadi dia tawarin buat gantikan Hikaru dan jadi baterai Arbitrium buat Fubuki. Di saat yang sama, Alma lagi coba meyakinkan Hikaru kalau dia harus nyusul Aki. Tapi Hikaru merasa nggak punya hak buat campur tangan dalam urusan Aki. Dia udah jelas bilang kalau dia nggak butuh bantuan, dan hasrat balas dendam Aki adalah sesuatu yang nggak bisa dia pahami. Jadi dia nggak mau menghalangi. Sementara itu, Jun cuma berdiri di samping dan sibuk dengan urusannya sendiri, karena dia sebenarnya nggak peduli sama Aki. Tapi pas dia dengar Hikaru bilang nggak mau menghalangi Aki, itu mengingatkannya pada masa ketika dia merasa sama tentang saudara laki-lakinya, dan tiba-tiba, dia jadi sangat bersemangat untuk bikin Hikaru nyusul Aki. Dia pegang kerah Hikaru, dan bilang supaya Hikaru berhenti merasa kasihan sama diri sendiri, dan segera buat keputusan. Maukah dia membiarkan Aki pergi, atau mau tetap di sisinya? Dalam perkataan itu, Hikaru mengakui bahwa dia masih mau menyelamatkan Aki. Jadi dia didorong untuk melakukannya. Secara teknis memang dia orang luar dalam situasi Aki, tapi Alma bilang yang penting adalah perasaannya. Dan Hikaru adalah tipe orang yang nggak bisa mengabaikan orang lain yang dalam kesulitan. Sekarang setelah diputuskan bahwa mereka akan membantu Aki, Alma minta Owner dan Kagemaru buat bantu lacak Aki lagi. Kagemaru dengan senang hati mau bantu, tapi Owner malah pengen pulang. Sementara itu, di Arms, Quen udah nemuin kalau pengguna cacing itu sebenarnya adalah adik Aki. Tapi ini nggak masuk akal baginya, karena catatan jelas menunjukkan Fubuki seharusnya sudah mati. Lagi pula, kenapa dia baru muncul sekarang? Tiba-tiba, Aljis muncul di belakang Quen, dan bilang kalau Amaryllis muncul karena dia mengincar Arbitrium Hikaru. Quen kaget karena Aljis udah berdiri di belakangnya selama ini, tapi lebih kaget lagi karena Aljis udah tahu soal Amaryllis. Aljis menjelaskan kalau Amaryllis keluar dari persembunyian setelah dia tahu Alma sudah terbangun. Jadi, dia berusaha mengurus ini diam-diam sebelum jadi masalah besar. Dia nggak nyangka kalau Aki bakal sanggup menangani kebenaran kalau dia tahu adik yang dia pikir mati sedang dikendalikan oleh Amaryllis. Tapi, kerahasiaannya malah bikin Aki sampai di titik di mana Amaryllis bisa memanipulasinya. Balik lagi ke Aki dan Amaryllis. Amaryllis frustrasi karena Aki nggak bawa Hikaru ke dia, padahal udah repot-repot pura-pura jadi adik Aki. Dia akhirnya berhenti berpura-pura dan memutuskan untuk langsung bertindak. Dia coba menyingkirkan Aki dengan boneka-bonekanya. Aki mulai sadar kalau Fubuki yang asli nggak akan pernah bertingkah kayak gini, dan Amaryllis malah manggil dia bodoh karena butuh waktu lama buat nyadar. Amaryllis nyerang Aki pakai bonekanya, dan Aki lumayan bisa bertahan. Tapi kemudian Amaryllis mulai akting jadi Fubuki lagi biar Aki lengah. Dan saat Aki terganggu, Amaryllis berhasil nangkep dan nahan dia. Amaryllis awalnya pengen tetap pakai tubuh Fubuki sebagai inangnya agak lebih lama. Tapi karena sekarang Aki ada di sini, Amaryllis mikir, mungkin dia bisa ambil tubuh Aki juga. Sinis dan Dex nangkep Amaryllis. Tapi Amaryllis tahu, Aki nggak akan biarin mereka ngancurin dia, karena itu berarti nyakitin Fubuki juga. Sebenarnya, ini kayak waktu pertama kali dia nguasain tubuh Fubuki karena orang tua Aki dan Fubuki mati-matian berusaha ngebebasin anak mereka. Tapi nggak ada cara buat Amaryllis menyerah begitu saja terhadap boneka yang bagus ini. Jadi dia bunuh orang tua Fubuki dengan tangannya sendiri. Setelah ngedenger ini, Aki terpukul banget, dan Amaryllis hampir aja menghabisi dia, biar bisa ambil alih tubuhnya. Tapi di detik terakhir, Hikaru dan Jun datang bareng-bareng lewat jendela,
dan langsung mukul Amaryllis. Aki teriak ke Hikaru, nanyain kenapa dia datang padahal tahu Amaryllis ngincer dia. Tapi Hikaru bilang dia nggak peduli soal bahaya, karena dia di sini buat nyelamatin temannya. Karena target utama udah ada di ruangan, Amaryllis bangkit dan coba nangkep Hikaru. Tapi, Jun menghentikannya, dan bilang dia nggak bakal biarin orang lain selain dia yang nyentuh Hikaru. Aki coba suruh Jun berhenti, supaya Fubuki nggak terluka. Tapi Jun nggak peduli sama keadaan Fubuki. Dia di sini cuma buat pastiin Amaryllis nggak bunuh Hikaru. Pas itu Amaryllis nangkep Jun dan melemparnya ke samping, supaya bisa sampai ke Hikaru. Tapi Jun nggak mau lepas dan pakai mechanya buat nahan Amaryllis. Amaryllis merasa lucu kalau Jun berpikir bisa ngalahin dia dengan mecha buatan yang sebenarnya kopian dari dia. Dia pikir cocok banget buat seorang gagal seperti Jun punya mecha kayak gitu. Jun tersinggung, tapi sebelum bisa bilang apa-apa, Amaryllis menutup mulutnya dan lanjut nyerang Hikaru. Alma menahan serangannya, tapi dia merasakan kekuatannya perlahan menghilang setiap kali Amaryllis memukulnya. Sulit buat ngelihat gimana Amaryllis bakal bereaksi terhadap serangan Jun, dan bakal makin susah kalau Amaryllis bisa nyerap kekuatan mereka dalam prosesnya. Jadi, Aki berdiri di depan Hikaru untuk membelanya. Amaryllis nanya ke Aki apakah dia masih merasa pantas jadi bodyguard Hikaru setelah semua yang dia lakukan. Tapi Aki nggak lagi melindungi Hikaru sebagai bodyguard. Dia melindunginya karena dia peduli. Itu bagus sih. Tapi masalahnya adalah, selama Amaryllis masih mengendalikan tubuh Fubuki, Aki nggak bisa nyakitin dia tanpa risiko membahayakan adiknya sendiri. Itu bikin Aki jadi nggak banyak berguna dalam pertarungan ini. Aki akhirnya tertangkap. Jadi Hikaru harus bertahan sendiri, dan dia masih bisa bertahan dengan cukup baik. Tapi kemudian Amaryllis mulai menggunakan Aki sebagai tameng manusia. Ini bikin Hikaru terganggu cukup lama sampai Amaryllis bisa menusuknya dengan salah satu tentakelnya. Begitu dia masuk, dia mulai menyedot sebanyak mungkin Arbitrium dari tubuh Hikaru. Seperti yang dia duga, Arbitrium Hikaru memang punya kekuatan luar biasa dari 100 tahun lalu. Dan saat dia bilang ini, Alma merasa kayak ada sesuatu yang penting terjadi 100 tahun yang lalu. Melihat tatapan bingung Alma, Amaryllis sadar kalau rumor tentang dia kehilangan ingatan mungkin benar adanya. Entah kenapa fakta ini bikin dia marah, jadi dia menusuk Hikaru lagi. Sejak Amaryllis akhirnya bisa dapetin Arbitrium dari Hikaru, dia sebenarnya nggak butuh Aki lagi, jadi dia berencana menyingkirkannya dengan mencekiknya. Tapi saat Aki memohon pertolongan, tubuh Hikaru merespons dan mulai meluapkan Arbitrium. Amaryllis senang banget karena ini lebih banyak Arbitrium dari yang pernah dia punya. Tapi, Hikaru dan Alma terus mengisi Arbitrium itu, jadi malah bikin sistem Amaryllis kewalahan. Ketika Amaryllis terganggu oleh overload Arbitrium, Hikaru dan Alma membebaskan Aki dari cengkeraman Amaryllis, dan saat mereka melakukannya, ada kilatan cahaya yang sangat terang. Saat akhirnya debu mereda, Hikaru, Aki, dan Jun semua tergeletak di tanah bersama-sama, dan mereka nggak yakin dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal yang Jun yakin adalah dia bakal buat Amaryllis bayar atas apa yang dia katakan padanya. Jun bangkit dan menahan Amaryllis dengan mechanya, dan mulai mencoba mencabut dia keluar dari tubuh Fubuki. Sementara Amaryllis mencoba menghentikannya, Jun termotivasi oleh rasa benci tulus. Jadi, dia menemukan kekuatan buat mengalahkan Amaryllis dan memisahkannya dari Fubuki. Begitu Fubuki bebas, dia kembali mengendalikan tubuhnya, dan Aki sangat lega melihat adiknya baik-baik saja. Meskipun Amaryllis udah dipisahkan dari inang utamanya, dia masih punya semua boneka lain di kendalinya, dan mencoba menggunakannya untuk menangkap Aki. Tapi sekarang, Amaryllis nggak bisa lagi pakai Fubuki sebagai tameng manusia, jadi lebih mudah bagi Aki untuk melawan. Hikaru kemudian mengambil alih, dan dengan bantuan Alma, mereka akhirnya bisa mengalahkan Amaryllis. Tapi sebelum Amaryllis hancur, dia bilang kalau semua ini gara-gara Alma karena dia menyebabkan kematian Yakumo Kagami. Keesokan paginya, semuanya kembali seperti biasa dengan Aki yang menerobos jendela baru Hikaru yang barusan diperbaiki, dan mereka berdua pergi ke sekolah bareng. Dalam perjalanan ke sekolah, Aki meminta maaf ke Hikaru karena udah bikin banyak masalah. Tapi Hikaru bilang nggak perlu khawatir karena begitulah teman. Mereka saling bantu saat butuh. Dalam hal itu, Aki bilang ada satu lagi bantuan yang dia pengen minta. Dia mau Hikaru bantu dia belajar, yang kelihatan kayak permintaan simple. Tapi, Hikaru nggak ngerti kenapa Aki tiba-tiba mau belajar sekarang, padahal semua ujian udah kelewat.
Aki cerita kalau dia mau belajar supaya bisa bantu Fubuki ngejar ketinggalan sekolah selama 8 tahun yang sempat dia lewatin. Sekarang ini, Fubuki lagi di fisioterapi, biar bisa ngerasa nyaman sama tubuhnya lagi, dan Arms tuh jagain dia baik-baik. Jadi Aki mutusin buat tetap bareng sama organisasi itu. Dia janji bakal terus jagain Hikaru 24 jam sehari. Hikaru seneng sih Aki balik lagi. Cuma dia bilang ke Aki kalau nggak perlu ikutin dia mulu. Di sisi lain, di lab riset Kagami Group, mereka akhirnya selesai bikin gerbang yang bakal bawa mereka ke dunia mecha Ude. Pas udah sampai sana, mereka bisa kontrol semua mecha yang masih tidur. Tapi buat nyalain gerbangnya, mereka butuh Odala, dan yang bisa aktifin Odala cuma Alma. Jadi mereka bakal manfaatin semua cara buat nangkep Alma. Besok paginya pas berangkat sekolah, teman-teman Hikaru ngintipin dari balik sudut, karena ada dua orang yang kelihatannya mencurigakan banget muncul dan mulai gangguin Hikaru dan Aki. Ternyata dua orang itu agen Arms, mereka dikirim buat jadi tambahan bantuan buat mereka. Karena Aki kayaknya nggak terlalu berhasil jagain Hikaru, Aki nggak bisa nolak bantuan mereka karena perintah ini langsung dari Arms. Kebetulan, Kazuha ada di sekitar situ, dan setelah gagal nangkep Hikaru, dia dicabut dari mesin mechanya dan diturunin jadi penjaga keamanan. Tapi, pas dia lihat Hikaru, dia pikir ini kesempatan buat balikin kehormatannya. Jadi, dia coba buat nangkep Hikaru. Tapi sebelum sempet, Aki langsung pegang tangan Hikaru dan lompat dari jembatan ke atas truk yang lagi jalan. Supir truknya kayaknya nggak denger ada dua remaja jatuh di atas truknya. Jadi dia terus aja nyetir, sedangkan Hikaru dan Aki di atas. Hikaru ngerasa hari ini dimulai dengan menyebalkan banget. Alma minta maaf udah ganggu hidup normal Hikaru. Tapi Hikaru bilang gak perlu merasa bersalah, karena mereka ngalamin ini bareng-bareng. Dan apapun kekacauan yang datang, mereka bakal hadapinya sama-sama. Setidaknya sampai Alma bisa dapat ingatannya balik. Ngomong-ngomong soal ingatan Alma, ada sesuatu yang Alma pengen cerita ke Hikaru. Tapi sebelum Alma bisa ngomong apa-apa, tiba-tiba Sinis dan Dex datang dan mengganggu. Mereka lagi debat seru soal yang lebih enak tuh selai madu atau selai buah. Mereka sebenarnya mau bikin sarapan buat Hikaru dan Aki sebelum truknya sampai di sekolah. Tapi Hikaru nyadar kalau truk ini malah pergi ke arah yang berlawanan dari sekolah mereka. Dia jadi mikir, sebenarnya truk ini mau kemana sih? Tiba-tiba truknya berhenti, karena supirnya kena bius pakai sumpit angin. Beberapa anggota Kagami Group datang buat nangkep Hikaru, termasuk ketua divisi 3, seorang bernama Forda, dan seorang cowok baru. Ketua divisi 3 benar-benar nggak ingin ada di situ, jadi dia bilang pada anak buahnya buat cepet-cepet ngelarin ini. Nah, itu aja udah cukup buat Forte karena dia mulai nembakin banyak paku ke arah Hikaru, pakai mecha Yude machine gun yang dirantai. Aki narik Hikaru dan sembunyi di balik truk saat Forte menembak ke arahnya. Jelas supir truknya nggak bakal selamat dari ini. Tapi sementara ini, Aki kasih saran Hikaru buat cabut ke sekolah dulu biar nggak bolos. Hikaru setuju dan langsung lari. Tapi Kazuha tiba-tiba muncul dan menghalangi Hikaru. Sementara semua kekacauan ini berlangsung, Oyama dan Kayano malah ditahan sama teman-temannya Hikaru. Gara-gara ada kesalahpahaman, jadi mereka berdua sih nggak bakal bantu banyak dalam waktu dekat. Kazuha bilang dia berniat nangkep Hikaru buat nebus kesalahannya. Tapi tiba-tiba cowok baru dari divisi ketiga motong omongannya dan naik ke truk. Bilang dia yang bakal nangkep Hikaru dari sini. Pas dia mau nyerang, Kazuha ngeliat kalau mechanya si cowok baru itu ternyata sama dengan mecha dia dulu. Dan dia pengen dapetin lagi. Jadi, sebelum si cowok baru nyampe ke Hikaru, Kazuha nyerang dia dan mulai rebutan mecha biar bisa dapetin lagi mechanya. Dengan semua kekacauan ini, Aki ngingetin Hikaru kalau dia harus buru-buru ke sekolah. Jadi dia mulai lari lagi. Tapi kali ini jalan dia malah keblok sama tubuh si cowok baru yang pingsan. Dia berbalik dan ngeliat kalau Kazuha udah berhasil dapetin mechanya lagi. Jadi Hikaru sekarang harus ngadepin dia. Sementara itu, Aki nyelinap ke arah Forte dan coba buat jatuhin dia. Tapi Forte berhasil ngelak dan hampir aja dapat kesempatan sempurna buat ngehabisin Aki dengan senapan mesin ringannya. Tapi dia malah gak sengaja lompat mundur ke arah Kazuha dan mendorong dia jatuh. Dia teriak ke Kazuha karena ngehalangin jalannya. Tapi Kazuha balas teriak karena dia malah nabrak pakai penutup mata bodohnya itu. Pas dia akhirnya berdiri, Kazuha balik lagi nyerang Hikaru. Tapi Hikaru lompat buat menghindar. Dan saat di udara, dia dan Alma masuk ke mode bertarung bareng.
Kazuha coba nyerang lagi pakai cambuknya, tapi Hikaru dan Alma berhasil ngindar dan nikat rantainya sebelum mempar Kazuha langsung ke Vortex dan bikin mereka berdua jatuh. Vortex kelihatan malu banget karena Kazuha duduk di atasnya, dan sementara mereka lagi berusaha lepas dari situasi canggung, Aki nyelinap dari belakang dan ngejatuhin mereka berdua. Ngeliat timnya kalah, kepala divisi mutusin kalau dia udah kerja cukup hari ini. Jadi dia cabut aja dan bilang ke TOS buat jemput si cowok baru sama Forte kalau sempat. Karena dia nggak peduli juga kalau mereka ketangkep atau enggak. Sementara itu, Aki dan Hikaru lagi sibuk ngikat mereka semua. Dan Alma bilang dia punya sesuatu yang penting buat disampaikan ke Hikaru. Tapi sebelum sempet ngomong, Aki manggil Hikaru buat bantuin dia karena dia malah kena ikat sendiri. Sayangnya, pas Hikaru lagi berusaha ngelepasin Aki, Kazuha udah berdiri lagi dan coba nyerang Hikaru dari belakang. Tapi Alma cepet-cepet ngehalau serangannya. Meskipun begitu, Hikaru tetap jatuh dan pingsan. Begitu akhirnya dia bangun, semuanya udah beres, dan anggota grup Kagami udah ditahan. Tapi Alma ngerasa nggak enak, karena dia udah membuat Hikaru terluka. Hikaru coba meyakinkan kalau itu bukan salah Alma, tapi Alma tetap yakin kalau Hikaru bakal lebih baik tanpa dia. Dan bilang dia nggak mau orang lain terluka gara-gara dia. Hikaru nyadar kalau Alma baru aja nyebut orang lain. Jadi dia nanya apa mungkin Alma udah dapetin ingatannya lagi. Dan ternyata memang betul. Hikaru pikir ini kabar baik. Tapi Alma malah ngungkap kalau dia udah inget semuanya dari sejak pertarungan dengan Amaryllis. Dan Hikaru jadi bingung. Dia nanya kenapa Alma merahasiain itu sampai sekarang. Alma bingung mau ngomong apa, jadi dia bilang ke Hikaru kalau dia nggak perlu terlibat dan mulai merangkak pergi. Biasanya Aki bakal ngejar Alma buat jagain dia, tapi menurut Aki nggak perlu karena Alma nggak bisa pergi jauh. Soalnya kalau Alma lebih dari 5 meter dari Hikaru, dia bakal kehilangan tenaganya. Masalahnya, Alma nggak kehilangan tenaga, dan dia malah cepet banget buat ukuran sebuah lengan. Jadi Hikaru dan Aki cepet banget kehilangan jejaknya. Balik di Arms, Aegis ngasih tahu Hikaru kalau Alma mungkin dapat ingatannya balik setelah bersentuhan dengan Amaryllis. Dan soal gimana dia bisa bergerak sendiri, Fizz ngasih info kalau Alma dulu punya kemampuan khusus buat menghasilkan Arbitrium sendiri. Dan kemampuan itu mungkin balik lagi sekarang setelah ingatannya pulih. Ini pertama kalinya semuanya dengar soal ini. Jadi mereka nanya, kenapa mereka nggak pernah dikasih tahu tentang hal sepenting ini. Fizz punya alasan bagus buat ngejaga rahasia itu. Karena mereka khawatir kalau ngomongin ingatan traumatis Alma, terlalu cepat bisa bikin dia jadi nggak aktif lagi. Bagaimanapun juga, mereka harus cari Alma. Jadi Aegis nyuruh semuanya buat waspada nyari dia. Tapi pas Hikaru bilang dia mau bantu, Aegis bilang karena sekarang Alma bisa bergerak sendiri. Hikaru udah nggak dibutuhin lagi, jadi dia nggak perlu terlibat lagi. Hikaru dan Quan agak kaget dengar Aegis ngomong gitu. Tapi Quan bilang ini hal baik karena artinya Hikaru bisa balik ke hidup biasanya. Tapi Hikaru gak terima itu begitu aja. Mereka nggak bisa berharap Hikaru balik jadi warga sipil biasa gitu aja, setelah semua yang dia alamin bareng Alma. Karena Hikaru ngayal banget, Aegis dan Fizz akhirnya mutusin buat ngasih tahu dia seluruh kebenarannya. Di dunia Mecha Yuda, mereka hampir ngabisin semua persediaan Arbitrium, jadi semua Mecha Yuda hampir punah. Alma, Fizz, dan satu teman lagi pergi bareng buat nyari Odella legendaris yang bisa nyelamatin dunia mereka. Tapi di tengah jalan, mereka semua jadi enggak aktif karena kurang energi. Beruntung, mereka berhasil nyampe di bumi sebelum itu terjadi. Dan di malam kedatangan mereka, Yakumo Kageyami kebetulan ada di sekitar situ. Pas dia ngelihat cahaya terang dari tambang keluarganya, dia turun buat ngelidikin dan itulah saat dia ketemu Alma. Tapi nggak lama setelah itu, ada longsoran yang hampir pasti bikin Yakumo celaka kalau dia Shiidian. Tapi untungnya dia berhasil bergabung sama Alma dan keluar dari sana tepat waktu. Fizz bergabung dengan kakak Yakumo bernama Tsukihito, tapi Tsukihito memiliki penyakit yang berhubungan Arbitrium. Jadi, Tsukihito setuju buat ikut Mecha Ude dalam pencarian Odella, supaya dia bisa nyari penawarnya buat dirinya sendiri. Dan Yakumo juga setuju bantu karena kelihatannya seru. Mereka semua mulai nyari Odella bareng, dan setelah akhirnya nemuin, mereka mulai riset buat ngaktifasinya. Beberapa hari lagi berlalu, dan akhirnya saatnya tiba buat semua riset mereka membuahkan hasil. Tapi Yakumo ngerasa nggak tenang dengan rencana ini, karena semuanya kayak terlalu mulus. Tsukihito ngerti kekhawatiran Yakumo,
tapi dia yakinin Yakumo kalau semua hasil ujiannya sesuai ekspektasi mereka. Jadi nggak mungkin ada yang salah. Besoknya pas mereka tengah proses ngebangunin Odella, sesuatu yang buruk banget terjadi. Tsukihito emang udah ngerjain semua tes yang perlu buat ngebangunin Odella. Tapi dia nggak mikirin apa yang bakal terjadi setelah Odella bangun karena, meskipun kuat, Odella ternyata nggak ramah. Odella langsung ngalahin Tsukihito dan Fist dan melukai Yakumo. Jadi, Alma satu-satunya yang nggak kenapa-napa. Dan dia benar-benar khawatir karena nggak tahu harus ngapain ngelawan sesuatu sekuat itu. Tapi Yakumo nggak bakal biarin luka fatal di kepalanya jadi penghalang buat bantu temannya. Dia nenangin Alma dan bilang kalau mereka bisa hadapin ini bareng-bareng. Mereka masuk ke mode bertarung. Dan walaupun Yakumo bilang mereka bisa ngatasinnya, Odella benar-benar kuat. Jadi mendekati dia nggak gampang. Mereka harus kreatif biar bisa nyerang dari jarak dekat. Yakumo ngehantam tanah dan ngelemparin pecahan batu kemana-mana buat ngedistraksi Odella. Saat Odella sibuk sama batuan itu, Yakumo dan Alma mendekat dari atas sebelum akhirnya ngehantam Odella dan menyegilnya kembali. Mereka berhasil, tapi kondisi Yakumo parah dan faktanya, dia langsung meninggal beberapa saat kemudian. Karena trauma kehilangan sahabatnya, Alma jadi enggak aktif dan enggak pernah bangun lagi sampai dia ketemu dengan Hikaru. Tapi sekarang, setelah ingat masa lalunya, Alma nggak mau Hikaru berakhir mati karena dia. Jadi dia berusaha pergi sejauh mungkin. Namun, saat Alma merangkap masuk ke gang, dia malah ketemu Jun. Begitu Jun lihat Alma sendirian, dia langsung ngambil Alma dan coba buat bergabung. Sayangnya, usaha itu nggak berhasil sama sekali. Alma tetap berusaha jauh-jauh di situ. Walaupun Jun berusaha terus mencoba. Jun nyadar mungkin dia belum cukup mampu buat bergabung sama Alma, dan dia terima itu untuk sekarang. Tapi dia lihat Alma kelihatan sedih banget, jadi dia nanya ada apa. Sementara itu, Hikaru lagi berdiri di tepi jembatan, dan dia kelihatan sedih juga. Tiba-tiba, dia dapat telepon dari Jun. Tapi pas diangkat, yang terdengar malah suara Alma. Alma mulai ngomong soal hari pertama dia ketemu Hikaru, dan gimana meskipun nggak tahu siapa atau apa itu Alma, Hikaru tetap milih buat bantu dia. Alma tahu kalau Hikaru orang yang sangat baik, tapi dia nggak mau terus-terusan memanfaatkan kebaikan Hikaru. Sekarang dia bisa bergerak sendiri, jadi dia pengen Hikaru balik lagi ke hidup normal sebelum mereka ketemu. Hikaru nggak ngerti kenapa Alma ngomong kayak gini, jadi dia coba ngajak Alma ngomong baik-baik. Tapi Alma udah putusin dan langsung matiin telepon. Dia rencana buat bareng Jun untuk sementara. Tapi pas Jun keluar dari gang, Totoro muncul dan kayaknya dia nggak berniat baik. Di atas jembatan itu, Hikaru masih mikirin makna hidupnya. Pas Aki datang nanya apakah dia udah nemu Alma. Hikaru bilang nggak ada gunanya cari Alma lagi, karena Alma udah nggak butuh dia. Tapi belum sempat kelar bicara, Aki udah keburu mukul dia di muka. Dia minta maaf udah mukul keras banget karena sebenarnya dia nahan-nahan. Tapi dia nggak tahan denger Hikaru ngomong gitu. Alma berperilaku kayak gitu, gara-gara dia dihantui masa lalunya. Dan Aki ngerti banget rasanya kebanyakan rasa bersalah dari masa lalu. Jadi dia tahu banget kalau sekarang Alma butuh seseorang di sampingnya. Biarpun Hikaru mikir Alma nggak butuh dia, tapi Aki setidaknya butuh dia. Jadi Aki pengen Hikaru bantu bawa Alma balik. Hikaru akhirnya sadar kalau Aki bener, jadi dia mau cari Alma. Tiba-tiba, Aki dapat telepon dari markas AMS karena mereka baru dapat kabar kalau Alma ditangkap kelompok Kagami, dan mereka mau pakai dia buat buka segel Odella. Jun kira Toto datang buat jemput dia pulang, tapi Jun nggak mau balik. Jadi, dia pegang Alma dan mencoba pakai Alma kayak tongkat baseball. Tapi, Toto dengan mudah nangkep Jun dan pasang borgol di Alma biar Alma nggak bisa kabur. Ternyata, Toto emang dikirim sama kakaknya Jun. Jadi dia minta maaf tapi tetap harus bawa mereka berdua balik ke markas Kagami. Dan akhirnya, dia lempar mereka ke belakang truk. Sementara itu, Aki dan Hikaru lagi cari Alma. Hikaru larinya lambat banget, jadi Aki gendong Hikaru di pundaknya supaya cepet. Tapi, mereka masih bingung mau cari Alma di mana. Terus, Kwan telepon Aki, bilang kalau dia nemu orang yang bisa bantu cari Alma. Cuma beberapa detik kemudian, Kagemaru datang jatuh dari atap dan dengan pede bilang dia siap bantu Aki dalam pencarian itu. Tapi sebenarnya, Onar cuma mau pulang aja, karena udah capek dengar suara Kagemaru. Bahkan, Hikaru juga nggak begitu suka dengar suara Kagemaru, karena Kagemaru tuh suka teriak-teriak. Dan suaranya gede banget. Sampai-sampai pengintai grup Kagami di bawah hampir dengar mereka.
Aki coba telepon balik Quen buat minta orang lain yang datang, tapi nggak bisa nyambung entah kenapa. Di tempat Quen, dia kehilangan akses ke semua sinyal eksternal, dan nggak lama setelah nyadar itu, Kayano datang ngasih tahu kalau ada sinyal pengacau seluruh kota yang bikin komunikasi mereka berantakan. Jadi, kalau mau nemuin Alma, mereka harus turun ke lapangan langsung. Mereka nggak punya info siapa yang ada di belakang ini semua, tapi Aljis udah yakin kalau ini pasti ada hubungannya sama grup Kagami, jadi dia harus ikut turun tangan secara langsung. Sementara itu, Toto baru aja nyampe di lab penelitian Kagami, dan Toto bawa Alma dan Jun. Si Direktur Divisi 3 senang banget lihat ini, karena artinya mereka bisa lanjut ke bagian rencana berikutnya. Dia memuji Jun karena berhasil menemukan dan menangkap Alma. Tapi, pas salah satu asistennya bawa Alma ke ruang tahanan, dia sadar kalau Jun diikat mulutnya, entah kenapa. Dia nanya tentang ini, tapi Toto cuma bilang kalau mereka lagi bercanda. Sang direktur nggak mau kepo sama kesukaan Jun yang aneh-aneh. Jadi dia cuma bilang terima kasih dan ngundang Jun buat duduk di barisan depan untuk acara paling penting abad ini. Jun nggak ngerti apa yang dia lihat, jadi direktur kasih tahu kalau itu adalah gerbang Ordela, yang sebenarnya portal ke dunia Mecha Yuda. Begitu mereka berhasil membangunkan Ordela, mereka bakal pakai kekuatannya buat nyerang dunia Mecha Yuda dan menguasai mereka semua demi keuntungan grup Kagami. Jun benar-benar nggak percaya sama apa yang dia dengar, karena dia nggak pernah nyangka kalau kakaknya bakal sepenuh hati bikin rencana yang segitu ngaco. Pas banget tiba-tiba kakaknya Jun, Naohito, muncul. Naohito kelihatan kesal lihat muka Jun yang dianggap ngerusak momen pentingnya. Tapi karena semuanya udah siap, dia malas ngusir Jun keluar dan langsung perintahkan semuanya buat mulai bangunin Ordela. Saat urutan Ordela dimulai, Alma sadar kembali, tapi dia langsung panik pas lihat Ordela di depannya. Dia sadar para ilmuwan mau pakai dia buat buka segel Ordela, dan dia coba ngomong buat menghentikan mereka karena Ordela terlalu berbahaya untuk dilepaskan. Tapi direktur yakin banget kalau dengan kemajuan teknologi yang mereka punya selama bertahun-tahun, dia bisa kontrol penuh kekuatan Ordela. Dan begitu dia dapat kendali atas Ordela, dia bakal bisa buka gerbang ke dunia Mecha Udi. Dia bahkan ngajak Alma lihat teman-teman lamanya di sana, tapi tetap bakal borgol semua Mecha Udi itu. Alma sebenarnya pengen banget lihat dunia asalnya lagi, tapi ada satu masalah besar, yaitu bahwa Ordela sebenarnya ada di dalam portal. Alma nggak tahu gimana jelasin tepatnya, tapi dia yakin kalau Ordela bukanlah seperti yang direktur pikirkan. Jadi, dia mohon-mohon supaya direktur berhenti sebelum semuanya telat. Tapi direktur nggak percaya sama sekali sama apa yang Alma bilang dan ngerasa Alma cuma bohong buat ulur waktu. Jadi, dia mulai urutan aktivasi. Saat Ordela mulai bangun, medan penahanan yang mereka siapkan buat mengontrolnya mulai gagal. Jadi Jun khawatir kalau benda ini bakal lepas kapan aja. Para ilmuwan yang seharusnya ngejaga ini semua laporin kalau level Arbitrium Ordela terus naik. Jadi nggak bakal bisa ditahan lebih lama. Nggak lama setelah itu, Ordela mulai ngamuk dan ngancurin banyak hal. Tapi saat Jun minta Naohito buat berhentiin ini semua karena terlalu berbahaya, Naohito malah ketawa dan bilang ini persis seperti yang dia pengen terjadi. Seluruh lab mulai hancur berantakan, seiring dengan kekuatan Ordela yang terus bertambah. Duri-duri es besar muncul sampai Hikaru dan Aki bisa lihat jelas dari jalan. Mereka sadar ini tandanya ada sesuatu yang buruk terjadi. Tapi sebelum Aki bisa tentuin langkah selanjutnya, Hikaru udah langsung lari buat nyelamatin Alma. Di dalam lab, direktur masih kaget banget kalau rencana sempurnanya gagal total. Tapi tempat ini udah terlalu bahaya buat dia. Jadi, asistennya nyuruh dia cepat-cepat evakuasi barang mereka. Sementara itu, Naohito ada di ruang kontrol, dan dia sama sekali nggak peduli sama keselamatannya sendiri, karena yang penting buat dia cuma tujuannya. Sebelum semuanya benar-benar lepas kendali, Toto bawa Jun ke tempat aman, biar dia nggak kenapa-kenapa. Begitu Jun bangun, dia langsung nuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Toto siap kasih tahu rahasianya, tapi dia butuh Jun siap buat bertindak, begitu dia tahu kebenarannya. Sementara itu, di atas atap, direktur nyaris masuk helikopter buat kabur dari tempat itu dengan Alma supaya dia nggak terluka. Tapi sebelum dia bisa kabur, Hikaru teriak nyuruh dia lepasin Alma. Direktur kenal Hikaru sebagai orang yang dulu sama Alma, jadi dia perintahin anak buahnya buat tembak Hikaru. Di situ, Hikaru sadar mungkin keputusan buat datang ke sini sendirian itu nggak begitu bagus.
Aki lagi berusaha keras buat nyari posisi Hikaru, tapi tanpa dia di sana, Hikaru beneran gak berdaya. Jadi, direktur suruh semua orang buat cuekin Hikaru, dan langsung naik helikopter. Tapi tiba-tiba, Quen muncul buat bantu Hikaru. Hikaru senang dapat bantuan dan minta Quen buat bikin orang-orang itu sibuk sementara dia pergi cari Aki. Tapi Quen sama nggak bisa bertarung kayak Hikaru. Jadi dia nggak tahu harus gimana buat menghalangi mereka. Forte mulai nembakin Quen pakai senapan mesinnya. Dan karena keberuntungan, Quen nggak kena sama sekali. Tapi dia jelas nggak punya peluang menang dalam pertarungan lawan pengguna mecha. Jadi, dia harus cepet-cepet mikir sesuatu kalau nggak mau mati. Dia lihat sekeliling sebentar, dan saat itulah dia lihat ada mecha yang diborgol di dekat situ. Jadi dia langsung keluarin alat yang dia buat buka borgol itu, dan lari ke mecha buat ngebebasin dia, biar bisa bergabung. Dia mungkin belum punya banyak pengalaman bertarung, tapi sekarang dia punya mecha. Jadi setidaknya dia punya ancaman yang cukup buat bertahan sebentar. Sayangnya, dia belum pernah latih tubuhnya buat pakai mecha sebelumnya. Jadi setelah beberapa menit, dia kehabisan arbitrium dan hampir pingsan. Sepertinya dia harus lari lagi menyelamatkan diri. Jadi dia minta maaf karena nggak bisa bantu lebih banyak buat timnya. Tapi Aki bilang dia udah luar biasa, karena berhasil kasih cukup waktu buat dia balik bareng Hikaru dan Honor. Sayangnya, Aki ditahan sama Kazuha, dan dia pengen banget duel ulang abis kejadian terakhir kali. Jadi dia nggak bakal biarin Aki lewat tanpa bertaruh. Dia udah lewatin proses buat integrasi mechanya jauh ke dalam tubuhnya. Dan dia percaya kalau dengan ini, dia bisa ngalahin Aki dalam segala hal. Tapi buat buktiin sesuatu, Aki malah memutuskan buat diam aja, dan kasih dia nyerang. Alih-alih nangkis pakai sinis atau dex, Aki nangkep cambuknya pakai tangan kosong. Aki kasih tahu dengan jelas kalau yang bikin dia nggak berkembang, itu bukan mechanya, tapi kurangnya keterampilan dan kekuatan dia sendiri yang bikin kalah berkali-kali. Sampai dia belajar nerima kelemahannya, dan tumbuh dari situ, dia nggak akan pernah bisa ngalahin Aki. Kazuha nggak mau terima kalau dia lebih lemah dari Aki, jadi dia menyerang lagi. Tapi kali ini, Aki udah nggak sabar buat tunjukin dominasinya, jadi dia langsung aja bikin Kazuha pingsan. Setelah bahas urusan sama Kazuha, Aki pengen buru-buru nyusul Hikaru dan Quen. Tapi sebelum dia bisa pergi, seseorang muncul lagi buat gangguin dia. Orang ini namanya Namba. Dan dia bilang cuma mau ngobrol bentar, tapi Aki lagi nggak pengen diskusi, jadi dia langsung coba buat bikin Namba pingsan juga. Tapi ternyata sikap santai Namba bukan tanpa alasan, karena dia dengan mudah menghindar dari serangan Aki, dan bilang kalau dia beneran nggak mau berantem. Dia cuma di sini buat kerja aja, kalau nggak, gajinya bisa dipotong, dan dia nggak bisa kehilangan pekerjaan, karena itu bakal ngancurin rencana pensiunnya. Dia mohon ke Aki buat balik aja, dan pulang, supaya dia nggak harus jadi pengangguran. Tapi Aki nggak mau mundur jadi Namba terpaksa bertarung lawan dia. Aki mulai bergerak lincah di seluruh ruangan, dan coba bikin Namba bingung. Tapi saat dia mau ngasih pukulan terakhir, Namba dengan mudahnya menangkis serangan Aki, pakai mechanya, dan bilang kalau anak kecil kayak Aki, nggak seharusnya berlarian dengan mecha kuat kayak gitu. Dia ngakuin kalau Aki punya keterampilan, tapi sekarang saatnya dia kasih Aki pelajaran kecil, biar Aki nggak berani macam-macam sama orang dewasa. Kemudian, dia mengeluarkan pedang mechanya, dan mulai terlibat pertarungan sengit dengan Aki. Dan harus diakui, Aki melakukan cukup baik melawannya, meskipun Namba punya banyak pengalaman. Sementara itu, Hikaru dan Honor mendarat dengan keras di depan TUS, dan direktur sadar kalau dia mulai kehilangan kendali atas situasi ini. Jadi dia nggak mau buang waktu lagi dan langsung naik helikopter buat kabur. Tapi, tepat saat dia mau lepas landas, helikopternya dihentikan oleh salah satu mantan anggota Divisi 3, bernama Treg, yang ternyata menahan dengan tangan kosong. Quen senang banget akhirnya ada bantuan yang datang, tapi dia bingung kenapa Treg bantu mereka. Kayano kemudian menjelaskan kalau Treg suka sama dia, jadi dia cuma coba buat cari muka. Sementara Treg nahan helikopter itu biar nggak bisa terbang, Kayano bilang dia yang bakalan deltus. Jadi Hikaru dan Honor bisa masuk ke helikopter dan bawa Alma balik. Hikaru udah siap buat jalan, tapi mereka lupa kalau Forte juga ada di sana. Kemudian cewek itu mulai nembak semua orang dari helikopter sampai dia nggak sengaja kena beberapa tong minyak yang posisinya yang ada di sana, dan itu menyebabkan ledakan besar. Kekuatan dari ledakan itu bikin Hikaru dan Honor terlempar langsung ke Forte dan direktur.
dan bikin semua orang jadi pingsan karenanya. Namba dan Aki dengan ledakan dari sisi lain gedung, dan Namba merasa dia udah cukup buat laporan kerja. Jadi dia bilang ke Aki kalau dia mau cabut sekarang. Jadi Aki nggak perlu khawatir tentang dia lagi. Sementara itu, di helikopter, Hikaru jadi yang pertama sadar, tapi nggak lama kemudian, direktur juga bangun dengan perasaan marah karena sekelompok anak menghalangi jalannya. Dia berencana urus Hikaru sendiri dan ngambil senapan forte buat menembaknya. Owner masih pingsan, jadi dia nggak bisa bantu dalam situasi ini, dan tanpa mecha, nggak ada cara buat Hikaru menghadapi tembakan tersebut. Untungnya, Kajemaru masih sadar, jadi Hikaru kepikiran rencana bagus, tapi berisiko buat lewatin direktur. Dia melangkah ke jalur tembakan buat menarik perhatian direktur, dan saat fokusnya teralihkan ke Hikaru, Kajemaru menyelinap dari belakang dan mulai mencakar wajah direktur. Hal ini kasih cukup waktu buat Hikaru maju dan mencapai Alma, dan meskipun Alma masih pingsan, Hikaru bisa mengikat Alma ke lengannya dan memukul direktur hingga pingsan. Alma bangun beberapa saat kemudian dan melihat Hikaru terluka parah. Jadi dia mulai panik dan menyalahkan dirinya sendiri untuk semua kekacauan ini. Dia bilang ke Hikaru bahwa seharusnya Hikaru nggak perlu datang buat nyelamatin dia karena ini bukan urusannya lagi. Ini semua salah Alma karena Odala dibangkitkan. Jadi ini tugasnya buat menghentikannya sendiri supaya nggak ada yang terluka seperti terakhir kali. Yakumo pernah bilang kalau dia merasa ada yang salah, tapi Alma terlalu bersemangat untuk mencapai tujuannya. Jadi dia abaikan peringatan itu, dan itu akhirnya membuat Yakumo tewas. Dia nggak mau itu kejadian ke Hikaru, jadi dia pengen urusin ini sendiri. Hikaru paham kalau Alma merasa terbebani sama kematian Yakumo, dan dia ikut berduka. Tapi mereka masih punya satu kota buat diselamatkan. Jadi, dia bangkit dan bilang kalau mereka harus bergerak cepat kalau mau menghentikan Odala. Alma coba menghentikan Hikaru, tapi Hikaru bilang meskipun Alma nggak mau ikut, dia tetap bakalan lawan Odala, walaupun mungkin bakal berakhir dengan kematian yang menyakitkan kalau dia berjuang sendirian. Akhirnya, Alma luluh dan setuju ikut dengan Hikaru, dan Hikaru yakin semuanya bakal berjalan baik kalau mereka berdua bekerja sama. Hikaru dan Alma lompat keluar dari helikopter dan terbang menuju Odala. Tapi Odala tahu dan mulai nembakin laser serta meluncurkan tombak es ke arah mereka. Hikaru dan Alma coba nembus esnya, tapi ternyata kuat banget. Jadi mereka nggak bisa tembus. Ditambah lagi laser dari Odala, bikin mereka nggak bisa istirahat sama sekali. Quen dan Kayano menganalisis kristal esnya, dan dari yang berhasil mereka kumpulin, ternyata kristal-kristal itu terbuat dari arbitrium dengan kepadatan tinggi. Jadi nggak ada manusia atau mecha yang bisa menghancurkannya. Segel di Odala mungkin udah rusak, tapi dia masih belum bisa bergerak. Jadi peluang terbaik mereka buat menang adalah dengan menggunakan kekuatan Alma buat menahannya. Cincin-cincin di sekitar Odala awalnya dibuat sama Alma. Jadi kalau arbitrium Alma disalurkan ke situ, harusnya bisa kunci Odala lagi. Maksudnya, Hikaru dan Alma harus ngincar cincin-cincin di tubuh Odala. Tapi tugas ini nggak bakal gampang karena Odala udah tahu mereka datang. Alma dan Hikaru siap-siap lagi dan mulai terbang menuju Odala. Tapi di perjalanan, muncullah duri-duri arbitrium di jalan mereka. Makin dekat mereka ke Odala, makin ganas serangan yang datang. Jadi nggak mungkin Alma dan Hikaru bisa mencapai cincin-cincin itu kalau kayak gini terus. Odala nggak punya titik buta buat nyelinap masuk, dan dia langsung nyerang apapun yang mendekat begitu melihatnya. Jadi mereka bingung gimana caranya ngatasin hal ini. Tapi Hikaru dapat ide dan nanya ke Quen, apa bisa minta bantuan Aki? Hikaru jelasin rencananya ke semua orang, dan semuanya bergantung pada sniper Tus. Tus ngerti bahaya yang bakal dihadapi kota kalau Odala nggak dihentikan. Jadi dia setuju buat bantu dan bawa snipernya. Mereka butuh Tus buat narik perhatian Odala beberapa detik aja. Jadi dengan Aki jadi pendukungnya, Tus nembak peluru dengan daya maksimum dan kena tepat di punggung tangan Odala. Peluru Tus emang nggak ngasih kerusakan sama sekali, tapi berhasil narik perhatian Odala. Jadi Odala langsung berbalik dan nembakin laser ke Tus. Quen dan Kagemaru yang bertugas buat ngelindungi langsung angkat tameng buat tahan laser itu. Ini bikin perhatian Odala teralihkan cukup lama, sehingga Hikaru dan Alma bisa nyelinap ke belakang Odala dan meninju cincin-cincinnya buat mengaktifkan kembali segelnya. Awalnya kelihatannya berhasil karena Odala mulai mengecil, tapi tiba-tiba cincin-cincinnya berhenti berfungsi
dan Odala balik ke ukuran normal. Odala sekarang kembali menyerang Hikaru dan Alma. Jadi Quan minta Tus buat nembak lagi, biar Odala teralihkan. Tus ikutin rencana dan narik perhatian Odala lagi, karena Odala mulai menyerang mereka. Tapi kelihatannya Odala mulai mencegah trik mereka, karena kali ini dia nggak lupa soal Hikaru, dan malah nembakin satu tembakan tambahan ke arahnya. Untungnya, sebelum Hikaru kena serangan, Jun melompat masuk dan menahan laser itu. Setelah semua serangan dari Odala, bangunan tempat Aki dan yang lainnya berdiri, jadi nggak stabil lagi. Jadi mereka semua harus buru-buru evakuasi sebelum bangunannya runtuh. Balik lagi ke Hikaru dan Jun. Hikaru ngucapin terima kasih ke Jun karena udah nolongin dia barusan. Dan karena Jun sekarang punya mecha baru, dia nawarin buat hadapin Odala sendirian. Tapi sebelum dia pergi, Alma menghentikannya, karena dia pikir ini terlalu berbahaya buat Jun. Jun gak suka dianggap remeh sama Alma dan Hikaru. Jadi buat buktiin mereka salah, dia mendorong mereka menjauh dan langsung menyerbu ke arah Odala. Begitu mendekat, Odala mulai menyerangnya dengan kristal Arbitrium. Tapi Jun gak bohong pas bilang dia bisa ngurus ini, karena dia dengan mudahnya bisa nembus kristal-kristal itu. Dan Alma serta Hikaru jadi terkesan banget. Tapi, meskipun kristalnya nggak jadi masalah buat Jun, laser-laser Odala tetap bisa bikin dia kewalahan. Jadi, pas Odala mulai nembakin laser ke arahnya, Jun terpaksa mundur buat berlindung. Dia ngaku kalau mungkin dia nggak bisa ngatasin ini sendirian. Tapi Hikaru lebih tertarik sama fakta kalau Jun bisa nembus kristal Arbitrium yang katanya nggak bisa dihancurkan itu. Jun jelasin kalau semua itu berkat mecha baru yang dia dapat dari Toto. Ini adalah versi upgrade dari yang lama. Jadi punya kemampuan buat mengontrol berbagai alir Arbitrium, kalau penggunanya cukup terampil. Dan Jun ternyata jelas-jelas jago, dia bisa ngelakuinnya dengan mudah. Hikaru dan Alma bilang kalau Jun keren banget, dan Jun seneng banget dapat pujian itu. Tapi mereka masih punya tugas yang harus diselesaikan, dan gak bakal gampang buat mendekati Odala dengan laser-laser yang terus ditembakin. Jun awalnya berharap bisa simpan tenaga untuk nanti, tapi kelihatannya dia harus all out kalau mau nembus. Pas dia mau maju lagi, Hikaru menghentikan Jun lagi. Tapi kali ini dia bilang ingin mereka berdua bekerja sama buat menghentikan Odala. Jun gak masalah buat kerja sama, tapi dia nanya apa yang mau dilakukan Hikaru sekarang, karena mereka udah coba kunci Odala sekali dan gagal. Walaupun begitu, setelah menganalisis pertarungan Jun melawan Odala, Quan menyadari kalau mecha Jun ternyata bisa melemahkan Odala saat ada kontak. Jadi kalau Jun bisa nahan Odala dan Hikaru memukulnya, mungkin mereka bisa kunci lagi dengan sempurna. Sekarang setelah mereka punya rencana, Jun mematahkan sepotong kristal Arbitrium buat dipakai Hikaru sebagai senjata, dan mereka terbang ke langit buat menyerang Odala dari atas. Hikaru melempar Jun ke Odala, dan Jun berhasil menahannya sebelum bisa bereaksi. Jadi, sekarang giliran Hikaru dan Alma buat melakukan bagian mereka. Biar Odala nggak bangun lagi dalam waktu dekat, mereka harus melakukan bagian mereka dengan baik. Mereka lempar kristal Arbitrium itu ke inti Odala. Terus, Jun mulai bangun ulang cincin-cincin buat kunci Odala, biar Hikaru dan Alma bisa mukulnya. Ini kesempatan terbaik yang mereka punya. Jadi Hikaru dan Alma siap-siap buat ngasih pukulan terkuat yang pernah mereka lakukan. Atau dalam hal ini, dengan ukuran tinju sebesar itu, mungkin lebih kayak serangan meteor sih. Pukulan itu ngeratain gedung Kagami dan segala hal di sekitar, tapi berhasil kunci Odala. Jadi akhirnya semuanya berhasil. Meskipun Jun jadi kesel karena mereka nggak kasih tahu kalau bakal ada pukulan penghancur masif kayak gitu. Setelah semua kekacauan itu, nggak mungkin grup Kagami bisa nutup-nutupin ini, apalagi dengan semua helikopter berita yang melaporkannya. Ngomong-ngomong soal grup Kagami, ada sesuatu yang masih perlu Jun urus, jadi dia ninggalin Hikaru dan mulai jalan pergi. Hikaru nanya mau kemana, tapi Jun bilang biar urusan ini jadi urusannya sendiri, karena ini masalah keluarga, jadi dia perlu urus sendiri. Alma sebenarnya nggak begitu paham, tapi dia bisa ngelihat ini penting buat Jun, jadi dia ngasih semangat. Beberapa saat kemudian, Jun ngadepin kakaknya di gang dekat situ, tapi dia nggak bakal ketipu lagi kali ini, karena dia udah tahu kalau Amaryllis yang ada di balik semua ini. Amaryllis kaget, Jun bisa nangkep basah dia. Tapi meskipun Jun tahu kalau dia yang ngendaliin kakaknya, Amaryllis nggak nyangka kalau Jun bisa berguna karena dianggap gagal.
Jun nggak mau buang waktu lagi dan langsung nyerang Amaryllis. Tapi Amaryllis menangkap mechanya dan ngingetin kalau dia bisa menyerap energi orang. Jadi dia mulai menyedot energi Jun. Tapi terus Jun serang balik dengan mecha barunya yang juga punya kemampuan menyerap energi. Tapi versi Jun lebih baik, jadi dia menyedot energi dari Amaryllis dan bilang kalau dia bakal hancurin Amaryllis sekali dan untuk selamanya. Amaryllis coba ngomong baik-baik sama Jun dan bilang kalau dia dihancurkan, bisa jadi kakaknya Jun juga ikut mati. Tapi Jun udah mikirin itu, jadi dia belajar cara buat melepas mecha udah dari seseorang tanpa menyakiti orangnya. Dan itulah yang dia lakukan ke Amaryllis. Amaryllis menggeliat kesakitan di tanah sebelum akhirnya kehabisan tenaga, dan begitu menyadari dia sudah menang, Jun teringat kembali ke pembicaraannya dengan Toto soal semua ini. Awalnya, Toto mencoba meyakinkan Jun buat ambil mecha baru dan kalahkan Odala tanpa ngasih tahu semua detailnya. Tapi Jun tahu Toto menyembunyikan sesuatu dari dia, dan kalau dia bakalan ngejalanin ini, dia mau dengar cerita lengkapnya. Toto senang lihat Jun jadi lebih tegas, karena itu berarti dia siap buat ngelakuin apa yang perlu dilakukan. Sementara itu, Hikaru dan Alma berdiri di puncak salah satu duri Arbitrium, dan meskipun ada kehancuran masif yang terjadi di kota, kelihatannya semua masalah udah teratasi. Awalnya, Hikaru cuma berniat buat dengan Alma sampai dia bisa balik ingatannya. Tapi sekarang Alma nanya apa Hikaru mau tetap di sampingnya, sampai dia menemukan cara buat kembali ke dunia asalnya. Hikaru setuju dan mereka berjabat tangan buat menguatkan ikatan mereka. Tapi di balik semuanya belum benar-benar beres. Toto kelihatannya ikut terkena kekacauan ini. Jadi, dia terluka parah. Tapi ada pesan penting yang harus dia sampaikan ke orang-orang bersenjata. Jadi dia pincang menuju Quan. Quan pikir Toto mungkin mau bikin masalah. Jadi dia manggil Aki buat backup. Tapi pas Aki sampai sana, Toto jatuh karena kelelahan. Jadi mereka sadar, Toto bukan datang buat berkelahi. Sementara itu Aljis dan Fist mendekati Alma dan Hikaru. Sekarang karena Alma udah dapat kembali ingatannya, dia mau minta maaf dengan benar ke Fist atas apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Dia masih belum sepenuhnya move on dari kejadian itu, tapi dia sedang berusaha buat melanjutkan hidup. Jadi, dia minta Aljis dan Fist buat kerjasama lagi dengannya, tapi Fist ngasih pandangan tajam, jadi jelas dia nggak datang buat ngobrol santai. Di saat yang sama, Aki menaiki duri Arbitrium sambil membawa Toto, dan Toto ngasih tahu ke Aki kalau Hikaru sedang dalam bahaya besar. Dia ceritain semua soal situasi dengan kakaknya Jun, dan gimana dia juga dikendalikan oleh Amaryllis. Dan gak cuma Naohito aja. Selama beberapa generasi, setiap pemimpin grup Kagami dikendalikan oleh Amaryllis. Dia sering pindah dari satu inang ke yang lain dan menyedot energi mereka. Tapi suatu hari, Naohito menemukan kebenarannya. Jadi dia mulai bikin rencana buat ngalahin Amaryllis sebelum dia bisa mengambil alih tubuhnya juga. Dia tahu kalau setelah dirinya, Amaryllis bakal menargetkan Jun berikutnya. Jadi dia pengen memastikan kalau ada seseorang yang bakal bisa menghentikannya. Bahkan kalau udah terlambat buat menyelamatkannya waktu itu. Itulah kenapa dia memulai pengembangan mecha buatan di Kagami. Karena begitu selesai, mecha itu bisa mengalahkan Amaryllis dan menyembuhkan penyakit Jun. Jadi, dia mempercayakan rencananya ke Toto dan kasih instruksi buat merahasiakan ini dari Jun demi keselamatannya. Toto nanya apakah dia yakin mau merahasiakan ini dari Jun, karena Jun sebenarnya lebih mampu dari yang mereka kira. Tapi waktu itu, Naohito merasa itu adalah pilihan terbaik. Di masa sekarang, Naohito akhirnya sadar kalau Jun benar-benar menyelamatkannya dari kendali Amaryllis. Jadi dia minta maaf karena sudah menempatkannya dalam bahaya besar. Jun teriak ke dia kalau dia nggak peduli soal bahaya lain yang mungkin ada. Atau kenyataan kalau sekarang Naohito nyimpen rahasia darinya. Tapi dia nggak tahan dengan fakta bahwa semua orang terus menanggap dia seperti anak kecil yang nggak bisa urus diri sendiri. Setelah semua itu, dia lebih dari cukup kuat untuk mengalahkan Amaryllis sendirian. Jadi sekarang Naohito sadar kalau mungkin Toto benar soal Jun, yang memang anak yang tangguh. Dia minta maaf ke Jun karena kurang percaya padanya, dan nggak sabar buat ngelihat apa aja yang bakal Jun capai di hidupnya nanti. Tapi untuk sekarang, masih ada yang harus dilakukan. Jun nggak ngerti maksudnya, jadi Naohito menjelaskan kalau yang sebenarnya ada di balik semua ini adalah perbuatan seorang. Di atas puncak, Aljis tiba-tiba memborgol Alma biar dia nggak bisa bergerak, dan ternyata selama ini dia adalah Yakumo.